Kini, separuh perusahaan elektronik konsumen utama dunia telah bergabung dengan forum DVD, dan sebagian besar sisanya belum terlibat dalam bisnis DVD. Beberapa perusahaan yang telah terlibat tetapi belum bergabung dengan forum DVD sebagian besar terkait dengan Toshiba, Sony, Pioneer, HP, DLL. Dengan kata lain, mulai sekarang, industri DVD akan terbagi menjadi dua aliansi. Namun, forum DVD Venue jelas lebih kuat dan memiliki standar yang lebih seragam. Standar yang awalnya dipromosikan Toshiba dan Pioneer sebenarnya berbeda. Meskipun kini mereka telah bergabung, kompatibilitas belum tercapai, dan kedua belah pihak enggan menyerah. Hasilnya jelas. Segalanya berjalan sangat lancar. Semua pihak menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi pedoman forum DVD. Jika ada perusahaan yang melanggar kontrak, perusahaan tersebut harus memberikan kompensasi kepada semua perusahaan anggota lainnya. Standar kompensasi untuk setiap perusahaan tidak akan kurang dari 10 juta dolar AS. 10 juta dolar memang banyak, tetapi mudah didapatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, jika angka itu dikalikan lebih dari 30 kali lipat, mencapai lebih dari 300 juta dolar, itu jelas bukan jumlah yang kecil. Dan perusahaan manapun harus mempertimbangkan konsekuensi pengkhianatan. Venue Electronics, Aiwa Electronics, Philips, IWA, Microsoft, Thomson, Samsung, Panasonic dan Tata Consulting menjadi 9 perusahaan perwakilan persetujuan standar awal. Setelah perwakilan persetujuan dipilih, Aiwa Electronics segera mengusulkan agar semua DVD mengikuti standar Venue Philips, dan mereka yang setuju mengangkat tangan. Perwakilan dari Venue Electronics, Aiwa Electronics, Philips, IWA, Microsoft, dan Thomson semuanya mengangkat tangan. 3 perwakilan perusahaan lainnya menyadari bahwa terlepas dari apakah mereka mengangkat tangan atau tidak, hal ini akan berlalu. Mereka memutuskan untuk bersikap baik, bukan jahat. Maka mereka pun mengangkat tangan, menandakan bahwa standar tersebut telah resmi disertifikasi oleh forum DVD dan semua perusahaan harus mematuhi dan mempromosikannya. Para anggota forum berpikir semuanya baik-baik saja dan mereka harus menunggu Venue memberitahu mereka ketentuan preferensialnya. Bukankah perjanjiannya menyatakan bahwa setelah bergabung dengan forum DVD, biaya teknis untuk beberapa VCD akan dikurangi? Namun kemudian, IWA mengangkat topik kedua, yaitu standar optical drive, atau lebih tepatnya, standar DVD drive. Drive optik sudah ada sejak lama, tetapi kebanyakan adalah drive CD. Satu-satunya perusahaan yang memiliki teknologi drive VCD adalah Venue Electronics, yang telah melisensikannya kepada Lenovo untuk dipasang di komputer baru mereka. Namun, drive optik VCD hanyalah produk sementara. Drive optik yang paling praktis dan tahan lama di masa depan mungkin hanyalah drive optik DVD, dan Venue Electronics masih unggul dibandingkan perusahaan lain dalam hal ini. Setelah standar diusulkan, seperti yang diharapkan, standar tersebut disahkan dengan suara bulat. Venue telah mendapatkan semua yang diinginkannya. Mereka semua mematuhi persyaratan Venue, dan Venue tentu saja akan memberi mereka beberapa keuntungan. Jika tidak akan ada yang mau bekerja sama dengan Venue lagi. Misalnya, mereka bisa mundur bersamaan, dan masing-masing perusahaan hanya perlu membayar kompensasi 40 juta dolar AS. Maka perusahaan-perusahaan gila ini pasti tidak akan mudah diganggu, dan kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dan Toshiba serta Sony pada akhirnya akan memanfaatkannya. Mulai awal bulan depan, biaya paten untuk setiap VCD akan dipotong setengahnya, dan akan dikurangi 5 dolar setiap tahun hingga biaya patennya 0, Venue mengumumkan dengan lantang. Bahkan jika biaya paten dikurangi setengahnya, biayanya tetap 25 per unit, dan mereka masih dapat mengumpulkan biaya paten selama 5 tahun. Faktanya, bukan 5 tahun, melainkan sekitar 3 tahun, bagi teknologi DVD untuk matang dan VCD menjadi sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Tawaran ini tampak menarik, tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata sama sekali tidak berguna. Venue sudah menawarkan pengurangan biaya paten hingga setengahnya, dengan rencana pengurangan setiap tahun. Apalagi yang bisa dikatakan? Meminta pengurangan lebih lanjut? Atau sekadar memberi mereka hak paten secara gratis? Hanya orang bodoh yang akan menyetujui tawaran seperti itu. Jika mereka benar-benar mengemukakan hal itu, berarti mereka tidak tulus. Maka mereka terpaksa menyetujui syarat ini, tetapi perusahaan-perusahaan Jepang masih belum puas dan mengajukan syarat lain, yaitu harga VCD tidak boleh diturunkan lagi tahun ini. Jika diturunkan lagi, mereka tidak akan untung dan bahkan mungkin rugi. Sekarang, setelah mengurangi biaya lisensi paten, mereka hanya mendapat keuntungan sekitar 20 dolar untuk sebuah VCD, yang sudah sangat rendah. Venue menyetujui hal ini. Ia tidak ingin harga VCD terlalu rendah, karena akan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, ia masih membutuhkan orang-orang ini untuk mempromosikan standar DVD. Lagi pula, ia hanya berjanji kepada mereka bahwa harganya tidak akan turun tahun ini, tetapi ia masih bisa menurunkannya tahun depan. Terlebih lagi, produk utama yang sedang dipromosikan saat ini adalah Super VCD,
yang memiliki keuntungan beberapa kali lipat lebih tinggi daripada VCD biasa dan juga memiliki penjualan yang baik. Tahun depan, Super VCD generasi kedua akan diluncurkan, dan VCD biasa akan kurang bermanfaat. Bahkan jika kita benar-benar ingin menindak perusahaan-perusahaan ini, kita dapat menurunkan harga Super VCD, yang tetap akan membuat mereka merugi. Tapi sekarang belum waktunya. Bukankah Sony masih bertahan? Ketika forum DVD mengadakan pertemuan, menyerap lebih dari 30 perusahaan elektronik konsumen terbesar di dunia untuk bergabung, dan mendirikan kantor pusatnya di Hefei, China, Sony dan lainnya menjadi panik. Kenapa mereka tidak menerima undangan ke forum DVD ini? Mereka luar biasa kuat di industri elektronik konsumen global, kan? Perusahaan mana yang mengirimkan undangan ini? Berkantor pusat di Hefei, Tiongkok? Apakah itu berarti pemrakarsanya adalah Venue Electronics? Bagaimana mungkin perusahaan seperti ini, yang bahkan tidak memiliki peringkat, menjadi pemrakarsa hanya dengan dua teknologi yang dipatenkan? Apakah semua perusahaan besar itu bodoh? Anda benar-benar pergi ke sana dan bergabung dengan perusahaan ini? Ketika mereka melihat daftar perusahaan anggota forum, mereka menemukan bahwa raksasa perangkat lunak seperti Microsoft dan Tata Consulting juga termasuk di dalamnya. Apa hubungannya ini dengan Anda? Apa yang ingin Anda lakukan dengan bergabung? Walaupun mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengatakan bahwa setelah perusahaan-perusahaan itu bergabung untuk mendirikan forum DVD ini, mereka berada dalam posisi yang sulit. Standar pembakaran DVD sendiri terbagi dalam 3 kategori dan 5 spesifikasi. DVD-RRW adalah spesifikasi pembakaran yang diusulkan oleh Venue Electronics, DVD-RRW adalah spesifikasi yang diluncurkan oleh Pioneer, dan spesifikasi yang diluncurkan oleh Toshiba adalah DVD-RAM. Di antara semuanya, RW merupakan spesifikasi teoretis dan belum diteliti secara mendalam. RAM pada akhirnya akan digantikan oleh ROM. Faktanya, AIWA masih meneliti DVD audio, yaitu drive optik musik DVD, dan Venue Electronics masih meneliti DVD video, yaitu drive optik video DVD. Tetapi keduanya belum berhasil dan tidak dapat dipromosikan untuk saat ini. Ketiga standar, DVD-R, DVD-R, dan DVD-RAM, kini bersaing untuk menjadi standar perekaman teratas. Awalnya, DVD-R kurang diuntungkan, dengan jumlah perusahaan yang mengikutinya paling sedikit, sementara sebagian besar perusahaan mengikuti standar RAM Toshiba. Namun kini, semuanya telah berubah. DVD-R akan segera menjadi arus utama, sehingga dua standar lainnya beserta spesifikasi turunannya akan sulit dipromosikan. Kebetulan mereka sudah bersatu untuk melawan Venue Electronics dan yang lainnya. Awalnya mereka berada di posisi unggul, tetapi tiba-tiba keunggulan itu berbalik. Satu-satunya solusi sekarang adalah kedua pihak bersatu dan bersama-sama mempromosikan standar pembakaran DVD, jika tidak mereka akan gagal total. Tetapi sekarang pertanyaannya muncul lagi, standar mana yang harus diterapkan? Kedua pihak memang bekerja sama, tetapi kerjasamanya harus setara. Semua orang adalah perusahaan besar dengan teknologi yang mumpuni. Tidak ada alasan untuk menerapkan standar pihak lain dan mengabaikan standar Anda sendiri, bukan? Jadi Toshiba, Sony, Pioneer, HP dan perusahaan lain berkumpul untuk membahas suatu solusi. Semuanya dengan tujuan yang sama membuat pihak lain berkompromi. Pemikiran mereka identik perpisahan akan berujung pada kegagalan. Sementara kerja sama akan memungkinkan mereka melanjutkan konfrontasi. Siapapun yang menyerah lebih dulu akan kalah. Toshiba dan Sony bekerja sama, dan Sony memiliki lini produksi cakram optik yang besar, serta Sony Columbia Pictures dan Time Warner, di mana Toshiba merupakan pemegang saham. Pioneer juga memiliki lini produksi cakram optik yang cukup besar dan didukung oleh Hewlett Packard, pemimpin dunia dalam teknologi laser. HP juga memiliki divisi komputer, perusahaan terkemuka dunia lainnya, dan sangat tertarik dengan pengembangan drive DVD di masa depan. Kedua belah pihak terlibat dalam negosiasi mendalam, tetapi keduanya menginginkan kecepatan karena mereka tahu bahwa semakin cepat mereka bersatu dan menentukan standar, semakin cepat mereka dapat memulai kerja sama teknis dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan forum DVD. Pada akhirnya, HP membuat konsesi pertama dan menuntut agar teknologi drive DVD dibagikan kepada perusahaan mereka secara gratis, dan kemudian beralih mendukung Toshiba, sehingga Pioneer berada dalam masalah. Agar tidak dikeluarkan, mereka tidak punya pilihan selain setuju untuk sementara waktu mempromosikan standar DVD-RAM dan menghentikan promosi standar DVD-R, tetapi mereka tidak akan menyerah dalam melakukan penelitian. Maka mereka menetapkan arah dan memutuskan untuk mengikuti contoh forum DVD dan membentuk aliansi bernama DVD Alliance. Pada saat yang sama, beberapa perusahaan memobilisasi koneksi mereka dan menyatukan beberapa perusahaan elektronik konsumen besar lainnya agar mereka bergabung dan bersama-sama melakukan riset teknis untuk bersaing dengan forum DVD. Namun, sebagian besar perusahaan dengan keunggulan dalam teknologi DVD telah bergabung dengan forum DVD. Forum ini hanya dapat menarik beberapa perusahaan lapis kedua, tetapi skalanya akhirnya meningkat, yang jauh lebih baik daripada jika hanya beberapa perusahaan yang bergabung. DVD Alliance, yang baru saja didirikan, segera mengumumkan niatnya untuk terus meneliti dan mempromosikan standar DVD-RAM,
dengan mengklaim bahwa standar tersebut merupakan standar yang paling mudah digunakan, praktis, dan akurat. Hal ini secara implisit menyiratkan bahwa standar DVD-R yang dipromosikan oleh DVD Forum lebih rendah kualitasnya. Forum DVD langsung melancarkan serangan balik dan membandingkan kapasitas keduanya. Kapasitas DVD-R adalah 28G, sementara kapasitas DVD RAM hanya 258G. Jelas mana yang lebih baik. Namun, angka-angka ini masih teoretis, hanya dapat dicapai di laboratorium, tetapi tidak dalam produksi massal. Ini berarti teknologi kedua belah pihak belum matang. Namun, setelah suatu standar diterima secara luas, perusahaan dengan teknologi tercanggih akan jauh lebih maju dalam pengembangan teknologi, dan keuntungan di masa depan akan sangat besar. Pada titik ini, industri DVD memasuki era dua raksasa yang hidup berdampingan. Meskipun sekarang liburan musim panas, Yeo Kexin tetap bersekolah setiap hari. Orang tuanya sangat senang putri mereka akan memasuki tahun ketiga SMA dan belajar dengan giat. Tetapi meskipun masuk perguruan tinggi itu penting, mereka tidak ingin putri mereka terlalu lelah. Sin, hari ini hujan, jadi kamu tidak perlu pergi ke sekolah. Tidak apa-apa membaca di rumah, atau pergi ke rumah teman sekelasmu untuk bermain, bujuk sang ibu. Bu, tidak apa-apa. Hujannya tidak deras. Aku akan naik bus. Yeo Kexin masih membawa tas sekolah dan payungnya, lalu keluar. Memang benar dia membaca dan belajar setiap kali pergi ke sekolah, tetapi dia juga memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, seperti menunggu surat. Di tahun pertama SMA, mereka bertukar 2 atau 3 surat setiap bulan. Namun, di tahun kedua, ketika cowok tertampan kedua di dunia kuliah di Universitas Hong Kong, mereka hanya bertukar 3 surat. Di akhir surat terakhir, pria tertampan kedua di dunia itu dengan jelas mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke Universitas Beijing dan akan menulis surat kepadanya. Mengapa suratnya belum sampai? Demi menjadi orang pertama yang melihat surat dari pria tertampan kedua di dunia, Yeo Kexin datang ke sekolah setiap hari. Tentu saja, ia menjelaskan kepada orang tua dan teman-teman sekelasnya bahwa ia datang untuk belajar. Nak, jangan tanya, hari ini belum ada surat untukmu, kata Paman Li, si penjaga keamanan. Wajah Yeo Kexin dipenuhi kekecewaan. Ia menggumamkan menundukkan kepala, lalu berjalan menuju kelas, sambil memegang payung. Kenapa belum ada surat? Apa dia sudah melupakanku? Atau dia sudah tidak mau lagi menjadi sahabat penaku? Padahal di surat terakhir, kami jelas-jelas sedang mengobrol menyenangkan. Duduk di ruang kelas, Yeo Kexin melihat kelas kosong. Hari ini hujan, jadi tidak ada yang datang ke sekolah untuk belajar. Ia duduk di kursinya, mengeluarkan buku sejarah dari tasnya, dan dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan beberapa surat terselip di dalamnya. Ia mengeluarkan semua surat itu, dimulai dari yang pertama, dan membacanya kembali. Ia telah membaca isi surat ini puluhan kali, dan tepi kertasnya sudah terkelupas. Tetapi dia masih ingin membacanya lagi. Meskipun dia bisa melafalkan isinya hampir kata demi kata, dan dia bahkan bisa menirukan tulisan tangan pria tertampan kedua di dunia. Setelah membaca setiap huruf, Yeo Kexin melipatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam buku sejarah lama, dan meletakkannya di dasar tas sekolahnya. Kemudian, ia mengeluarkan buku geografi dan mulai membacanya dengan serius. Keesokan harinya, hujan belum juga reda, tetapi Yeo Kexin bersikeras untuk kembali ke sekolah. Ia tidak ingin melewatkan satu hari pun. Begitu sampai di gerbang sekolah, Paman Li, sang satpam, berlari keluar ruang pesan dan melambaikan tangan ke arah Yeo Kexin. Gadis, suratmu sudah sampai. Surat Anda telah sampai. Bagi Yeo Kexin, kata-kata ini adalah hal terindah dalam hidupnya. Mimpinya telah menjadi kenyataan saat ia menunggu. Dan kegembiraannya berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap. Ia berlari ke ruang pesan dalam 2 atau 3 langkah, lupa membuka payungnya, membiarkan hujan membasahi rambut dan seragam sekolahnya. Ia bahkan melihat genangan air kecil, yang sebelumnya ia akan berjalan pelan-pelan, tetapi kali ini, ia langsung melangkah masuk, meskipun air kotor di genangan air itu membasahi celananya. Kakek Li, cepat berikan surat itu padaku, teriak Yeo Kexin saat dia memasuki ruang pesan. Ini, handuk ini kuberikan padamu bulan lalu. Kamu belum pakai. Lap dulu. Handuknya basah semua. Kalau hurufnya basah, kamu gak akan bisa baca tulisannya dengan jelas. Kakek Li menyerahkan handuk putih baru kepada Yeo Kexin sambil tersenyum. Karena khawatir surat itu akan basah, Yeo Kexin menahan diri untuk tidak segera mengambilnya. Ia mengambil handuk dan menyeka air hujan dari tubuhnya, terutama tangannya yang dilap dengan hati-hati. Minumlah segelas air hangat dulu. Kamu kehujanan. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Terima kasih, Kakek Li. Saya tidak akan minum lagi. Saya akan ke kelas dulu. Yeo Kexin mengambil surat di atas meja, memasukkannya ke dalam tas sekolahnya, menjepitnya dengan sebuah buku, lalu mengambil payung dan berlari cepat ke kelas. Paman Li menggelengkan kepala di belakangnya. Anak ini, apa surat sepenting itu?
Dia tidak hanya datang menanyakannya setiap hari, tapi tidak perlu terlalu senang melihat surat itu. Surat itu tidak akan lari. Ia berlari ke kelas, mengambil kunci, dan membuka pintu. Masih kosong di dalam kelas. Ia menutup pintu, kembali ke tempat duduknya, dan tak sabar untuk membuka tas sekolahnya. Mula-mula ia mengeluarkan sapu tangan dan menyekat tangannya lagi, lalu mengeluarkan buku dan mengeluarkan surat di dalamnya. Di surat itu ada alamat yang familiar, tulisan tangan yang familiar, dan tanda tangan yang familiar. Pria tertampan kedua di dunia. Bahkan sebelum membaca surat itu, bibir Yeo Keksin melengkung. Ia dengan hati-hati merobek tepi amplop dan mengeluarkan surat di dalamnya. Hanya ada 2 lembar kertas surat, sangat sedikit. Yeo Keksin membuka lipatan surat itu dan mulai membaca. Saya kembali dari Universitas Hong Kong. Anda masih bisa mengirimi saya surat ke alamat ini. Senang sekali bisa kembali ke tempat yang familiar. Setelah membaca 2 halaman surat itu, Yeo Keksin merasa sedikit tidak puas. Dengan enggan, ia mengambil amplop itu lagi dan melihat isinya. Ternyata memang kosong. Setelah membaca surat itu 2 kali, Yeo Keksin mengeluarkan kertas surat yang telah disiapkannya sejak lama dari tas sekolahnya dan mulai menulis balasan. Pria tertampan kedua di dunia. Apakah kamu sudah menjadi pria tertampan di dunia? Bukankah terakhir kali kamu bilang Hong Kong itu kota metropolitan yang ramai? Apakah kamu merasa menyesal kembali ke Beijing? Apakah kamu berencana bekerja di Hong Kong setelah lulus? Di ujian akhir terakhir, saya mendapat peringkat kedua di kelas, hanya terpaut 1 poin dari peringkat pertama. Ada soal yang jelas-jelas saya tahu caranya, tapi tetap saja saya salah. Kira-kira aku bisa masuk universitas di Beijing gak, ya? Universitas kita bukan yang utama. Kudengar mendaftar jurusan yang kurang diminati mungkin bisa membantuku diterima. Haruskah aku melakukannya? Setelah selesai menulis, Yeo Keksin memeriksanya 2 kali dengan saksama seolah-olah sedang menulis esai untuk ujian, memastikan tidak ada kesalahan ketik. Ia bahkan memeriksa ulang tanda baca sebelum mengeringkan tinta dan melipat kertas surat dengan hati-hati. Berbeda dengan Feng Yu yang hanya melipat surat itu 2 kali dan memasukkannya ke dalam, ia menggunakan metode origami yang ia pelajari sejak kecil untuk melipat kertas surat menjadi sosok manusia kecil. Meskipun lipatannya kurang bagus, ia tetap merasa cara ini lebih indah. Ia memasukkan patung itu ke dalam amplop yang telah disiapkan, yang sudah berisi alamat dan bahkan perangko. Ia mengeluarkan lem dan menyegel amplop itu. Setelah memastikan lemnya terpasang dengan kuat dan tidak akan terlepas, Yeo Keksin memasukkan kembali surat itu ke dalam buku. Kakek Li, selamat tinggal. Kamu pulang pagi-pagi sekali hari ini. Lebih baik pulang lebih awal dan minum air hangat agar tidak masuk angin. Hanya dengan tubuh yang sehat kamu bisa belajar lebih baik. Paman Li tersenyum dan melambaikan tangan kepada Yeo Keksin. Kenapa dia hanya belajar 1 jam hari ini? Biasanya lebih dari 2 jam? Kalau saja dia tahu Yeo Keksin hari ini tidak membaca buku apapun, tetapi hanya membaca dan membalas surat, entah apa yang akan dipikirkannya. Saat itu hujan, dan Yeo Keksin enggan memasukkan surat itu ke kotak surat. Bagaimana kalau hujan masuk dan membasahi surat itu? Ia berjalan ke kantor pos, menyerahkan surat itu kepada petugas di dalam, lalu pergi dengan tas sekolahnya. Sambil berjalan, ia membayangkan bagaimana tampannya pria tertampan kedua di dunia saat melihat balasannya. Pria itu mungkin juga akan sangat senang. Manajer Zhao, ada apa sampai Anda tidak bisa memutuskan sendiri dan ingin saya datang? Tanya Feng Yu sambil duduk di kantor sebuah supermarket Taihua di Beijing, dengan kaki disilangkan. Tuan Feng, ada pencuri di supermarket. Apakah ada pencuri di supermarket? Bukankah ini normal? Ada pencuri di supermarket di seluruh dunia, bahkan di Swiss, yang terkenal dengan kualitas orang-orangnya yang tinggi. Tentu saja, ada juga pencuri di Tiongkok. Beberapa pencuri melakukan aksinya karena kesulitan keuangan dan tidak punya uang untuk makan. Sementara yang lain hanya ingin mendapatkan uang cepat, dan 1 pencurian saja sudah cukup untuk membuat mereka bisa hidup nyaman selama beberapa hari. Yah, ada pencuri, lalu apa? Feng Yu mengangguk dan bertanya. Kami menangkap 1. Serahkan saja ke polisi kalau kau menangkap mereka. Kenapa kau bertanya seperti ini padaku? Feng Yu agak bingung. Mungkinkah para manajer toko ini tidak memahami prinsip sesederhana itu? Pendekatan awal kami adalah menyerahkannya kepada polisi. Ini adalah norma di Hong Kong. Namun, ketika saya bertanya kepada beberapa orang dari daratan, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyerahkannya kepada polisi. Mereka akan dibebaskan setelah 1 malam ditahan, dan akan ada lebih banyak orang yang datang untuk mencuri dari supermarket kami. Kata manajer Zhao. Sial, ini berarti pencuri ini bekerja secara berkelompok. Tapi hukumnya begini. Kalau pencuriannya kecil, hukumannya kurungan atau denda. Karena pencurinya cuma cari uang, dia tidak akan membayar denda. Penahanan adalah satu-satunya jalan keluar. Apa maksud manajer Zhao dengan tidak mau menyerahkan kasusnya ke polisi? Lalu apa idemu? Kita akan menginterogasinya sendiri. Kata manajer Zhao kepada Feng Yu. Menginterogasi diri sendiri? Sial,
Satpam supermarket legendaris yang menginterogasi pencuri secara pribadi itu terjadi di supermarket saya? Mungkinkah metode ini menular dari saya? Kami tidak punya wewenang untuk menginterogasi pencuri. Apa kau tidak tahu itu? Tanya Feng Yu sambil mengerutkan kening. Mereka mencuri barang-barang dari supermarket kita, jadi kenapa kita tidak punya hak? Lagi pula, beraninya mereka lapor polisi? Kata manajer Zhao dengan geram. Hah? Jadi ada mentalitas seperti ini. Bahkan, pencuri sendiri tidak akan berani menelepon polisi. Hanya jika diperlakukan dengan sangat baik, mereka akan berbalik dan mencari perlindungan polisi. Umumnya, pencuri bahkan lebih enggan berinteraksi dengan polisi. Kalau begitu, kalian boleh berbuat apa saja. Ingat, jangan membuat masalah dan jangan merusak reputasi supermarket kita. Terutama mereka yang ragu-ragu, jangan tangkap mereka. Kalau situasinya makin parah, siapa yang akan datang ke supermarket kita lagi? Tegas Feng Yu. Saya mengerti. Saya akan mencoba pencuri ini sekarang juga. Apakah Anda mau ikut dan melihatnya, Tuan Feng? Feng Yu belum pernah melihat interogasi pencuri seperti itu seumur hidupnya. Meskipun ini dianggap pengadilan privat, Feng Yu tetap ingin melihatnya. Di mana pencurinya? Ruang keamanan berada di bawah pengawasan para penjaga keamanan. Para petugas keamanan yang dipekerjakan oleh Taihua Supermarket Group semuanya adalah veteran, dan mereka semua pensiun tahun ini. Mereka semua dalam kondisi fisik yang prima. Apa mereka tidak melakukan apa-apa? Tanya Feng Yu cepat. Bagaimana jika mereka benar-benar menyerangnya? Bagaimana jika mereka terluka? Meskipun pencuri itu penuh kebencian dan Feng Yu ingin melawannya. Jika ia melukainya, ia bisa dengan mudah diperas. Tidak, pencurinya seorang wanita. Wanita? Baguslah. Orang-orang itu tidak akan menyerang wanita. Ayo kita ke sana dan lihat. Apakah orang-orang itu melakukan penggeledahan tubuh? Tanya Feng Yu. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah menonton film pendek Jepang serupa. Ia menceritakan tentang 3 orang petugas keamanan laki-laki yang malang merampas semua pakaian mereka saat melakukan penggeledahan. Lalu adegan itu, sungguh menegangkan. Karena tempat wanita itu mencuri barang adalah toko mainan seks. Tuan Feng, manajer toko. Manajer Zhao mengangguk. Apakah dia mengakuinya? Tidak, dia bersikeras tidak mencuri apapun, tapi pemandu belanja kami melihat sendiri bahwa dia mengambil beberapa barang, berbalik, lalu menghilang. Dia pasti menyembunyikannya di tubuhnya. Kata seorang petugas keamanan sambil menunjuk seorang wanita gemuk. Aku tidak melakukannya, kamu salah. Teriak wanita gemuk itu. Feng Yu menatap wanita itu, matanya berkedip-kedip. Jika wanita itu benar-benar dituduh secara keliru, ia pasti tidak akan memasang ekspresi seperti itu. Petugas keamanan itu benar, ia memang pencuri. Itu tidak benar. Sekarang sangat panas. Meskipun pemikiran orang Cina tidak terlalu terbuka, tidak ada yang akan memakai mantel di cuaca sepanas ini, kan? Paling-paling, kemeja lengan panjang saja sudah cukup. Lagi pula, di baliknya ada rok panjang. Pakaian ini terlalu aneh. Pantas saja pemandu belanja menyadarinya. Tiba-tiba dia teringat berita yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa di supermarket luar negeri, ada beberapa pencuri yang sangat kuat yang bisa menjepit sekotak soda di antara kaki mereka dalam waktu kurang dari sedetik dan kemudian keluar dengan normal. Kemudian, beberapa pencuri di Tiongkok meniru ini, tetapi mereka mudah terbongkar karena pada saat itu, supermarket memiliki kamera. Ketika supermarket Taihua dibuka, Feng Yu juga mempertimbangkan untuk memasang kamera keamanan. Meskipun kamera saat ini tidak terlalu jernih dan mahal, memasangnya memang dapat mencegah banyak masalah, seperti pencurian. Namun kini, orang Tiongkok secara naluriah merasa enggan diawasi. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mendengar Walmart kalah dari Carrefour di Tiongkok, sebagian besar karena Walmart memiliki kamera, sementara Carrefour tidak, yang membuat orang merasa lebih dihormati. Meskipun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, ada benarnya juga. Feng Yu yakin jika diumumkan bahwa supermarket itu memiliki kamera dan petugas keamanan mengawasinya 24 jam sehari, banyak orang akan merasa sangat tidak nyaman dan enggan berbelanja. Tidak ada yang mau terus-menerus diawasi. 10 atau 8 tahun lagi, ketika orang-orang sudah terbiasa dengan keberadaan kamera dan tahu bahwa petugas keamanan tidak akan terus-menerus menatap layar, mereka tidak akan mempermasalahkannya lagi. Saat itu, jika kamera tidak dipasang, orang-orang akan merasa aneh. Supermarket Taihua tidak memiliki kamera, jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita gemuk itu telah mencuri. Penggeledahan tubuh adalah metode yang paling sederhana. Feng Yu yakin bahwa wanita itu telah menyembunyikan banyak barang di tubuhnya, dan penggeledahan akan mengungkapnya. Kamu bilang kamu disakiti? Oke, aku sudah menelepon polisi dan secara khusus meminta seorang polisi wanita untuk datang. Setelah polisi wanita itu datang dan menggeledah punggungmu, kurasa kita akan tahu apakah kita telah menyakitimu, kata Feng Yu dengan tenang. Manajer Zhao berkata, jika kami bersalah padamu, kami akan mengganti semua kerugianmu. Tapi jika kamu terbukti pencuri dan menolak mengakui mencuri,
Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wajah wanita gemuk itu berubah. Kenapa kau menahanku di sini? Kau bukan polisi. Minggir. Aku mau keluar. Kedua penjaga keamanan itu bergerak ke samping dan berdiri di depan wanita gemuk itu. Kalian tidak boleh pergi sampai polisi datang. Saya telah berbuat salah kepada kalian dan saya bersedia bertanggung jawab secara hukum. Saya beri kalian satu kesempatan terakhir. Akui saja. Serahkan barang curian itu, dan jauhkan orang-orang kalian dari supermarket Taihua kami. Kata manajer Zhao. Feng Yu kemudian mengerti bahwa manajer Zhao ingin melakukan peninjauan sendiri, dan ada alasan lain untuk ini. Wanita gemuk itu terdiam, tetapi ia hanyalah seorang copet rendahan, dan ia tidak punya cara untuk membuat orang lain mematuhi perintahnya. Tetapi jika ia bersikeras untuk tidak berbicara, polisi akan datang dan ia pasti akan ditangkap. Terlebih lagi, mengingat skala supermarket Taihua ini, bosnya berasal dari Hong Kong dan konon merupakan orang terkaya di Asia. Ia bahkan pernah diterima oleh kepala desainer. Bukannya dia belum pernah tertangkap di pusat perbelanjaan lain sebelumnya. Semua manajer pusat perbelanjaan itu punya hubungan baik dengan kantor polisi. Kalau dia dipenjara, pasti bukan cuma ditahan sehari. Dia bahkan mungkin dipukuli habis-habisan. Dia telah melihat rekan-rekannya dipukuli dengan sangat buruk, dan dia jelas tidak ingin mengalami hal yang sama. Aku akan mengembalikan barang-barang itu kepadamu, dan biarkan aku pergi, kata wanita gemuk itu. Teruslah bermimpi. Kau mencuri sesuatu dan melanggar hukum. Sudah menjadi tanggung jawabmu untuk mengembalikannya. Kau tidak berhak bernegosiasi dengan kami, kata manajer Zhao tegas. Saya berjanji tidak akan pernah datang ke supermarket atau pusat perbelanjaan Anda lagi, termasuk supermarket Taihua manapun. Belum cukup? Pinta wanita itu. Feng Yu memperhatikan penampilan wanita itu dengan dingin. Meskipun ia berbicara dengan baik, matanya melirik ke sana kemari, dan tidak ada yang tahu apakah ia mengatakan yang sebenarnya. Sudah pasti ia tidak akan berani datang ke supermarket Taihua ini lagi. Tetapi bagaimana jika ia pergi ke supermarket lain? Di Beijing saja, ada 3 supermarket Taihua. Mengapa kami harus mempercayaimu? Feng Yu bertanya dengan dingin. Wanita gemuk itu sekilas tahu bahwa Feng Yu adalah pemimpin di antara orang-orang ini. Ia menyimpulkan hal ini dari posisi mereka berdiri dan sikap orang lain terhadap Feng Yu. Wanita gemuk itu segera berbalik menatap Feng Yu. Bos, kasihanilah aku. Aku punya 3 anak dan mereka bahkan tidak mampu makan. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan ini. Tolong berbaik hati dan biarkan aku pergi. Kalau kau serahkan aku ke polisi, aku akan mati kelaparan. Sialan, kamu terus saja berbohong. Kamu punya 3 anak dan kamu hampir mati kelaparan. Kamu cuma bercanda. Benarkah? Kau tidak perlu khawatir tentang anak itu sama sekali. Saat polisi membawamu pergi, mereka akan mengirim seseorang untuk menjaga anak itu, kata Feng Yu ringan. Lihat apa lagi yang dapat Anda hasilkan. Wanita itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menangis keras, menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan bahunya terangkat, terdengar sangat sedih. Namun anehnya, biasanya saat seseorang kesakitan dalam situasi ini, mereka akan memilih jongkok, tetapi wanita ini hanya berdiri saja dan sama sekali tidak bersandar ke dinding. Diam. Kenapa melolong? Percuma saja mengamuk di depanku. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Geram manajer Zhao. Tangisan wanita itu lenyap seketika, dan saat dia mengangkat kepalanya, Feng Yu menyadari bahwa wanita ini hanya mengguntur tanpa hujan, yang biasa dikenal sebagai lolongan kering. Sial, dia benar-benar hanya pura-pura menangis. Feng Yu awalnya ingin bertanya apakah wanita ini benar-benar dalam masalah. Dia tidak keberatan memberinya pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Dia tidak punya cara yang baik untuk memperlakukan orang seperti ini. Sepertinya dia hanya bisa menyerahkannya ke polisi untuk pendidikan ideologis. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa mengubah kebiasaannya. Berikan aku informasi kontak orang-orangmu dan minta mereka menjemputmu, lalu kau boleh pergi, kata Feng Yu tiba-tiba. Wanita itu menatap Feng Yu dengan heran, dan manajer Zhao juga tertegun sejenak. Mengapa Tuan Feng setuju untuk melepaskan wanita ini? Bukankah dia bersikeras memanggil polisi dan menyerahkannya kepada polisi? Apakah dia mengasihaninya? Tapi sepertinya tidak. Lagi pula, apa orang seperti ini pantas dikasihani? Dia punya tangan dan kaki. Melihat rutinitasnya saja, kita sudah tahu kalau dia memang pelaku kejahatan berulang. Kau berjanji akan membiarkanku pergi? Sudah kubilang dengan sangat jelas, biarkan mereka menjemputmu, atau biarkan bosmu yang datang. Feng Yu ingin menegaskan kepada bosnya, agar dia tidak datang ke supermarket Taihua untuk membuat masalah. Bukan hanya tidak boleh mencuri barang dari supermarket, tapi juga tidak boleh mencuri dari pelanggan di pintu masuk. Ketika Anda datang ke supermarket Taihua, Anda harus berbelanja dengan senang hati dan pulang dengan senang hati. Jika Anda kehilangan dompet atau barang berharga lainnya di pintu, semua orang tahu bahwa ada banyak pencuri di supermarket Taihua. Siapa yang akan datang ke sini lagi? Saya tidak punya bos.
Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja polisi datang. Dia jelas tidak gemuk. Dia menyembunyikan barang curian di balik rok dan bajunya, dan polisi bisa mengeluarkannya begitu mereka tiba. Juga, beritahu kepala Lee dengan jelas bahwa wanita ini perlu dikurung selama 10 hari atau setengah bulan. Mereka bahkan bisa memeriksa apakah dia punya catatan kriminal lain. Sebaiknya dia dikurung di sel bersama para pengganggu di penjara dan diberi pelajaran. Ketika manajer Zhao melihat Feng Yu menatapnya, ia langsung berkata setuju. Jangan khawatir, kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. Jika dia berani mencuri dari supermarket Taihua kami akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak wanita itu. Melihat Feng Yu hendak pergi, ia langsung bergegas menghampiri. 2 petugas keamanan menghampiri wanita itu. Di depan mereka, ia bahkan ingin menyerang pemilik supermarket. Bos, jangan pergi, saya akan berikan informasi kontak bos saya. Teriak wanita itu. Feng Yu tersenyum sinis, bukankah seharusnya sudah berakhir lebih awal? Ketika wanita itu menyebutkan sebuah angka, Feng Yu dan manajer Zhao saling berpandangan, mengumpat dalam hati. Bos pencuri ini ternyata mampu membeli ponsel. Sepertinya menjadi pencuri adalah profesi yang sangat menguntungkan. Feng Yu juga mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon. Halo, siapa kamu? Feng Yu mendekatkan telepon ke telinga wanita itu, dan wanita itu langsung berteriak, Kakak Hei, ini aku, Yingzi. Aku ditangkap, dan mereka ingin kau datang. Kau harus datang dan menyelamatkanku. Feng Yu menempelkan telepon ke telinganya dan berkata, Kak Hei, apakah itu kamu? Aku pemilik supermarket Taihua. Orang-orangmu mencuri barang-barangku, agak tidak sopan. Kemarilah dan ambil kembali. Kita harus menjaga jarak. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, manajer Zhao mengerutkan kening. Mengapa rasanya Tuan Feng akan berkompromi dengan para pencuri ini? Usia Tuan Feng dianggap masih muda dan penuh semangat. Lagi pula, dengan bisnis sebesar itu, mengapa ia harus takut pada beberapa pencuri? Lagi pula, kantor polisi dan cabangnya sudah ditangani. Sekalipun mereka menghajar pencuri ini, polisi tidak akan mendukungnya. Suasana hati Heige sedang sangat baik hari ini. Sebuah supermarket Taihua tiba-tiba dibuka di Beijing. Supermarket itu dikabarkan telah menjadi jaringan nasional, bahkan membuat para pemimpinnya khawatir. Supermarket itu juga menjual beragam barang, banyak diantaranya impor. Ia segera mengirim anak buahnya untuk mencuri dari supermarket Taihua. Ia menugaskan beberapa orang ke masing-masing 3 toko. Dengan jumlah pelanggan, jika ia bisa mendapatkan 8 atau 10 pelanggan sehari, ia bisa mengantongi setidaknya beberapa ratus yuan, bahkan mungkin lebih. Sedangkan Yingzi, yang tidak terlalu terampil, disuruhnya mencuri barang di supermarket. Meskipun Yingzi adalah kekasihnya, ia tidak bisa seperti Yingzi dan menjadi kaya tanpa melakukan apapun. Tapi dia tidak menyangka Yingzi akan ketahuan pada kunjungan pertamanya hari ini. Dan bos pihak lain memintanya pergi, apa maksudnya? Apakah dia ingin dia menebus orang itu? Tapi kalau dia tidak pergi, siapa yang akan menurutinya di masa depan? Belum lagi, Yingzi masih kekasihnya. Oke, aku akan ke sana dalam 1 jam. Jangan sentuh Yingzi. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Setelah menutup telepon, Feng Yu menghubungi nomor lain di depan Yingzi. Halo? Apakah ini Direktur Lee? Saya Feng Yu dari supermarket Taihua. Saya ada urusan kecil dan butuh bantuan Anda. Das Huang, kemarilah, ikut aku nanti. Meskipun ia akan menjemput Yingzi, Heige tidak akan pergi sendirian. Das Huang juga adiknya, tetapi ia tidak akan pernah mencuri apapun. Namun, ia tinggi dan kuat. Tugasnya adalah menyelamatkan saudara-saudaranya ketika mereka tertangkap. Terus terang, ia seorang preman. Terlebih lagi, Das Huang sangat setia kepada Heige. Bahkan jika Heige memintanya untuk menusuk seseorang, dia tidak akan ragu. Namun, kali ini, dia membawa Das Huang bersamanya, bukan sebagai pengawal. Feng Yu menutup telepon dengan Direktur Lee, dan Yingzi tercengang. Bagaimana mungkin pria ini mengingkari janjinya? Bukankah dia baru saja menyuruh saudara Hei menjemputnya lalu melepaskannya? Kenapa dia menelepon Direktur Lee? Oh tidak, orang ini ingin menangkap mereka semua. Kalau Heige tertangkap, kita semua celaka. Heige punya catatan lebih dari sekadar pencurian. Siapa yang kau panggil? Apa yang ingin kau lakukan? Teriak Yingzi. Direktur Lee dari cabang itu temanku. Kurasa kantor polisi sudah tidak sanggup lagi menanganimu, jadi ayo kita cari unit yang lebih kuat. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Aku hanya ingin memancing bosmu ke sini. Feng Yu berkata bahwa ia telah berbohong, tanpa rasa malu. Dia bukan orang suci, dan tidak peduli mengapa orang-orang ini mencuri. Bukannya dia tidak ingin melepaskan orang jahat, dan dia penuh keadilan. Tapi karena orang-orang ini mencuri dari supermarket Taihua, dia harus membuat keributan besar, agar semua pencuri tahu bahwa supermarket Taihua adalah tempat yang tidak boleh dicuri.
Manajer Zhao juga memberitahu Feng Yu bahwa alasan dia ingin mengadili pencuri itu secara pribadi adalah untuk memberinya pelajaran, agar mereka tidak datang ke supermarket Taihua untuk mencuri. Namun, metodenya jelas tidak selengkap Feng Yu. Kurang dari 15 menit kemudian, Direktur Li tiba dengan mobilnya sendiri. Bagaimana ia bertemu Feng Yu? Di pesta makan malam Sekretaris Zhang. Sekretaris Zhang adalah pejabat tinggi dalam sistem politik dan hukum Beijing, sekaligus wakil menteri kepolisian. Ia adalah atasan langsungnya, dan memiliki pengaruh lebih besar dalam evaluasi kinerja dan promosinya dibandingkan Sekretaris Komite Partai Kota Beijing. Mengingat Sekretaris Zhang berasal dari Harbin, dan manajer umum Feng juga berasal dari Harbin, jelaslah bahwa keduanya sudah saling kenal sejak lama. Yang lebih mengejutkan Direktur Li adalah bahwa kepala 3 biro distrik tempat supermarket Taihua berada semuanya datang, yang menunjukkan bahwa merekalah yang seharusnya mengurus supermarket Taihua. Sekarang Feng Yu mengatakan bahwa supermarket Taihua diincar oleh sekelompok pencuri dan seorang anggotanya telah ditangkap. Bagaimana mungkin dia tidak segera datang? Dia harus menginterogasi pencuri ini secara pribadi, dan hasilnya harus memuaskan Tuan Feng. Tuan Feng, apakah ini pencurinya? Tanya Direktur Li. Ya, dia menyembunyikan barang curian di tubuhnya, yang membuatnya sulit bagi kami untuk menanganinya. Tidak ada penjaga keamanan wanita, jelas Feng Yu. Tidak apa-apa, aku membawa seorang polisi wanita ke sini. Xiao Su, pergi dan periksa tubuhnya untuk melihat berapa banyak barang yang dia sembunyikan di tubuhnya. Direktur Li melambaikan tangannya, dan seorang polisi wanita berseragam berjalan menghampiri Yingzi. Apa yang kau lakukan? Bos, bukankah kau berjanji akan melepaskanku jika kakak Hei datang? Teriak Yingzi. Aku hanya setuju bosmu datang menjemputmu, tapi aku tidak pernah bilang akan membiarkanmu pergi begitu bosmu datang. Ini salah pahammu. Feng Yu melirik Yingzi, dan ia benar-benar memikirkan hal-hal baik. Sebelum Yingzi sempat berkata apa-apa, polisi wanita itu datang, menangkap, dan menahannya. Sebelum Yingzi sempat menggeledah tubuhnya, benda-benda mulai berjatuhan dari tubuhnya. Barang-barang itu tersangkut di dalam pakaiannya. Tetapi ketika dia meronta, beberapa benangnya putus dan barang-barang itu pun terjatuh. Bir, sosis, topi baseball, teh, sampo. Ketika polisi wanita itu menarik pakaian Yingzi hingga terbuka, Feng Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira Yingzi telah mencuri banyak barang, tetapi mereka berasumsi barang-barang itu hanya dijepit atau dijepitkan ke lengannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yingzi sebenarnya menggunakan jerat atau kait untuk menggantung barang-barang itu. Yingzi ini jelas-jelas gadis yang sangat ramping, tetapi ketika dia memakai baju, orang-orang akan mengira dia gemuk. Ada begitu banyak barang yang tergantung di bajunya. Sangat mirip dengan orang-orang yang pernah dilihat Feng Yu di kehidupan sebelumnya, mengenakan jaket anti angin dan menjual cakram bajakan. Ketika semua pakaiannya dilepas, semua orang menatap rok Yingzi, rok panjang yang sangat longgar. Apa yang kau lakukan? Aku perempuan, kau bertingkah seperti berandalan, teriak Yingzi. Direktur Li menghentikan poluan Xiao Su yang hendak menurunkan roknya dan berkata, aku beri kau kesempatan. Keluarkan sendiri barang-barang itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menegakkan hukum. Kami punya buktinya sekarang. Polisi paling senior yang pernah Yingzi temui adalah kepala kantor polisi. Kali ini, ketika ia bertemu dengan kepala cabang, seragam dan aura polisinya membuatnya kehilangan keinginan untuk melawan. Aku akan mengambilnya sendiri. Feng Yu dan yang lainnya kemudian menyaksikan pemandangan ajaib lainnya begitu banyak benda yang bisa ditarik keluar dari balik rok panjang itu. Terutama benda-benda berat seperti kaleng bir impor 5 liter dan tong-tong besar berisi minyak kedelai. Dan semua benda ini tergantung di tubuh Yingzi. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri selama itu? Lantainya penuh dengan barang-barang, yang total nilainya melebihi 1000 yuan. Barang-barang impor harganya cukup mahal, dan Yingzi jelas telah memilihnya dengan cermat sebelum membeli. Barang-barang ini bernilai total 1.326,53 yuan, kata staf supermarket setelah menghitung. Feng Yu ingin sekali berkata kepada Yingzi, lakukan trik sulap itu lagi dan sembunyikan benda-benda ini di tubuhmu, lalu aku akan melepaskanmu. Sungguh trik sulap yang luar biasa, tak ada pesulap biasa yang bisa melakukannya. Lebih dari 1000 yuan. Mengingat Anda punya catatan kriminal, Anda bisa ditahan lebih dari 15 hari, kata Direktur Li enteng. Aku serahkan semuanya, bantah Yingzi. Diam. Kau punya tangan dan kaki, tapi kau melakukan hal-hal licik seperti itu. Sungguh memalukan keluargamu. Coba kupikir, orang-orang seperti ini yang menolak berubah setelah diperingatkan berulang kali bisa dikirim ke kamp kerja paksa untuk dididik ulang melalui kerja paksa. Setelah Direktur Li selesai berbicara, ia diam-diam mengamati ekspresi Feng Yu. Ini sudah merupakan hukuman terberat yang bisa ia berikan. Jika Feng Yu masih belum puas, ia harus memikirkan cara lain. Reformasi melalui kerja paksa? Feng Yu mengangguk puas. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang hukum yang berlaku saat ini, ia tahu bahwa mencuri bukanlah tindak pidana dan tidak dapat dihukum.
Reformasi melalui kerja paksa mungkin merupakan hukuman yang paling berat. Berapa lama periode reformasi ketenagakerjaan? Tanya Feng Yu. Standarnya bisa sangat lunak, tergantung tingkat reformasinya. Jika Anda berperilaku baik, Anda bisa dibebaskan dalam 2 minggu. Direktur Li melihat ketidaksenangan Feng Yu dan segera mengubah nadanya. Berkata, jika Anda menolak berubah meskipun sudah berkali-kali diperingatkan, Anda bisa berakhir di kamp kerja paksa selama bertahun-tahun. Yingzi hampir hancur. Apa? Dia sudah di kamp kerja paksa selama bertahun-tahun dan masih belum dibebaskan? Aku baru saja mencuri sesuatu, bagaimana mungkin aku mendapat hukuman seberat itu? Dia menyesalinya untuk pertama kalinya, bukan karena dia menyesal mencuri barang, tetapi karena dia menyesal datang ke supermarket Taihua untuk mencuri barang. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan masuk dan berkata kepada Feng Yu, Tuan Feng, ada orang kuat di luar. Dia mengaku sebagai saudara Hei dan bilang dia ke sini untuk menjemput seseorang. Bos yang sebenarnya ada di sini. Feng Yu menunjukkan senyum nakal. Direktur Li tampak tidak senang. Saya ingin melihat bagaimana seorang pemimpin pencuri berani menyebut dirinya saudara di depan saya. Feng Yu, Direktur Li dan manajer toko Zhao datang ke kantor manajer toko bersama-sama. Wah, pria berkulit hitam ini bahkan lebih kuat dari Wen Dongjun. Tingginya pasti sekitar 1,9 meter, kan? Direktur Li tiba-tiba berkata, kamu bukan saudara Hei, di mana bosmu? Feng Yu dan manajer Zhao sama-sama bingung. Bukankah ini kakak Hei? Bagaimana Direktur Li tahu? Apakah Direktur Li pernah bertemu kakak Hei sebelumnya? Itu tidak benar. Jika dia pernah bertemu, seharusnya dia tidak mengatakan itu. Pria tegap itu juga terkejut melihat Direktur Li berseragam polisi. Kenapa ada polisi? Heige tidak menyebutkannya. Bukankah seharusnya dia datang dan menjemput adik iparku saja? Dan polisi ini terlihat seperti seorang pemimpin. Saya saudara Hei. Siapa yang baru saja menelepon saya? Tanya De Zhuang dengan tenang. Namun, ekspresinya yang tidak wajar dan fakta bahwa ia terus melihat ke arah pintu benar-benar mengkhianatinya. Ia sudah berpikir untuk melarikan diri. Aku bisa tahu kau antek atau bos hanya dengan sekali lihat. Kau tidak bisa menipuku. Katakan, di mana bosmu? Apa dia mengirimmu ke sini untuk mati? Tanya Direktur Li dengan sengaja. Menyerang hati seseorang adalah cara termudah untuk membuatnya menyerah. Karena Direktur Li ada di sini hari ini untuk membantu Feng Yu, ia harus melakukannya dengan sempurna. Apa gunanya menangkap pencuri kecil? Kalau mau menangkap seseorang, tangkap bosnya dan habisi seluruh gerombolan pencurinya. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan terbesar. Kalau tidak, Anda mungkin tidak mendapatkan dukungan sama sekali, dan malah bisa disalahkan. Untungnya, dia tidak sampai ke posisi direktur dengan menipu dirinya sendiri. Dia punya kemampuan yang nyata. Kalau dia tidak bisa melihat trik sederhana seperti itu, dia tidak pantas memakai pakaian ini. Dengan figur seperti ini, dia tampak mencolok di antara kerumunan. Bagaimana mungkin dia pencuri? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Di mana Yingzi? Aku akan menjemputnya, desak Da Zhuang. Feng Yu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang diberikan Yingzi. Telepon berdering di telinga pria kekar di depannya. Pria kekar itu mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkannya ke arah Feng Yu. Sudah kubilang aku kakak Hei. Kau percaya padaku sekarang? Di mana orang itu? Kita sudah sepakat untuk melepaskannya saat aku muncul. Kenapa kau tidak mengikuti aturan? Saya yang baru saja menelepon. Kenapa Anda tidak mengenali suara saya? Manajer Zhao tiba-tiba berkata. Tentu saja aku bisa mendengarnya, hanya saja suara di teleponnya kurang jelas, kata Da Zhuang dengan nada tenang yang dipaksakan. Sekarang sudah pasti bahwa orang ini jelas bukan saudara Hei. Meskipun suaranya tidak terlalu jelas, aksen Mandarin Hong Kong manajer Zhao sangat berbeda dengan Feng Yu, dan siapapun dengan pendengaran normal pasti bisa membedakannya. Hubungi bosmu. Kalau dia tidak datang, jangan salahkan aku karena mengeluarkan surat perintah penangkapan sekota. Direktur Li mencibir. Dengan otak seperti ini, dia masih mau jadi bos? Bos tidak harus pencuri paling terampil, tapi harus paling pintar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga bawahannya tetap di bawah naungannya? Orang ini tidak hanya terlihat bodoh, tapi sebenarnya agak tolol. Kalau bosnya seperti ini, geng ini tidak akan ada. Saya saudara Hei, tegas Da Zhuang. Wanita itu bilang bosmu tidak setinggi itu. Kau bisa cari penggantinya, tapi kau harus cari orang yang lebih mirip dengannya. Perbedaan postur tubuhmu terlalu jauh, kata Direktur Li perlahan. Yingzi sama sekali tidak menjelaskannya. Direktur Li hanya mengarangnya. Bos biasa tidak akan bersikap seperti ini. Dia tidak tahu siapa Heige, tetapi dia belum pernah mendengar tentang bos yang tingginya lebih dari 1,9 meter. Lagi pula, orang seperti itu akan terlalu mencolok, jelas tidak cocok menjadi pencuri. Bahkan hal paling sederhana, memanjat melalui jendela, akan lebih sulit daripada yang lain. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa saudara Hei lebih pendek dari pria kuat ini, dan dia jelas tidak salah.
Benar saja, setelah selesai berbicara, raut wajah pria kuat itu berubah siapapun yang datang. Tak masalah. Bosku ada urusan, dan aku di sini untuk mewakilinya. Kamu tidak bisa mewakilinya. Kurasa kamu masih bisa menghubungi bosmu. Suruh dia datang dan aku akan bicara dengannya. Da Zhuang ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah ia harus memberitahu Heige bahwa orang ini mengatakan bahwa surat perintah pencarian orang di seluruh kota untuk Heige pastilah seorang pejabat tinggi di biro kota. Orang ini ingin berbicara dengan Heige. Dan jika pembicaraan gagal, bukankah Heige akan ditangkap? Katakan padaku apa yang ingin kau katakan, dan aku akan memberitahu Heige. Kau pantas. Kau hanya seorang pemimpin pencuri. Kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau memberitahu mereka bahwa aku, Li Changshan, ada di sini dan meminta mereka untuk segera datang. Jika aku tidak melihatnya muncul di hadapanku dalam 10 menit, kau akan menanggung akibatnya dengan risikomu sendiri, kata Direktur Li tegas. Da Zhuang ketakutan. Ia mengeluarkan ponselnya, menggertakkan gigi, dan menekan sebuah nomor Kak Hei. Saya di sini. Nah, saya tidak melihat Kak Ying. Ada polisi. Katanya namanya Li Changshan, dan dia meminta Anda untuk datang dalam 10 menit. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Da Zhuang berkata kepada Direktur Li, saya sudah memberitahu Saudara Hei, dia akan segera datang. Bisakah saya bertemu Saudari Ying sekarang? Yingzi dibawa ke sini dan ketika melihat Da Zhuang, ia tertegun. Kenapa cuma Da Zhuang? Di mana Kakak Hei? Sepertinya Saudara Hei tidak berani datang. Mungkin dia sudah kabur. Apa pantas bagimu mengikuti orang seperti itu? Direktur Li terus menyerang pikirannya saat ini. Tanpa menunggu Yingzi berkata apa-apa, Direktur Li meminta polisi wanita itu untuk membawa Yingzi pergi lagi. Yingzi dan Da Zhuang tidak boleh dikurung bersama. Ia membutuhkan orang-orang ini untuk saling menuduh agar dapat menemukan bukti dan membuktikan fakta bahwa saudara laki-laki berkulit hitam itu melakukan kejahatan. Dan melalui ekspresi Yingzi, dia juga yakin bahwa pria kuat di depannya pasti bukan saudara Hei, dan dia tidak salah. Heige menutup telepon, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan buku teleponnya dan menelepon. Setelah menutup telepon, tangan Heige gemetar. Li Changshan sebenarnya adalah direktur cabang dan wakil direktur biro kota. Apakah perlu baginya untuk muncul ketika seseorang baru saja mencuri sesuatu dari supermarket? Ia kini sangat menyesal membiarkan Yingzi mencuri dari supermarket Taihua. Menjadi sasaran orang seperti itu akan berakibat serius. Namun setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa itu tak lebih dari sekadar mencuri. Seharusnya ia mengirim Yingzi ke pusat penahanan paling lama beberapa hari dan menyuruhnya berhenti mencuri dari supermarket Taihua setelah ia keluar. Yah, dia harus sopan. Sebagai residivis yang pernah dipenjara beberapa kali, dia sangat memahami kebijakan pemerintah. Semakin baik dia mengakui kesalahannya, semakin kecil kemungkinan masalahnya. Perlawanan pasti tidak akan berakhir baik. Para pemimpin, saya Heizi, panggil saja saya Xiao Hei. Kali ini istri saya yang salah, saya berjanji akan mendidiknya dengan baik dan tidak akan membiarkan dia mencuri lagi di masa depan. Saudara Hei memasuki kantor dan mulai mengakui kesalahannya. Xiao Hei, sebutkan nama lengkapmu, kata Direktur Li tegas. Namaku Qian Jin. Kulitku agak gelap, jadi aku mendapat julukan ini, jelas Qian Jin. Qian Jin? Nama itu benar-benar sepadan dengan nama pemberian orang tuamu. Kamu bekerja keras demi uang. Dari yang kamu katakan, kamu datang ke supermarket Taihua untuk mencuri barang-barang secara impulsif. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Direktur Li mencibir. Sama sekali tidak. Saya sudah lama mengubah kebiasaan saya. Sekarang saya mengelola sebuah ruang video kecil dan mencari nafkah sendiri, kata Qian Jin. Studio video? Mata Direktur Li berbinar. Itu akan memudahkan untuk menghukumnya. Jarang ada tempat video porno yang bersih akhir-akhir ini. Bukan berarti mereka melakukan hal-hal yang keterlaluan, tapi setidaknya mereka menayangkan video porno. Ini bisa dianggap kasus kriminal, dan dia bisa dijatuhi hukuman. Direktur Li yakin, dilihat dari penampilan Qian Jin yang licik, dia jelas bukan orang baik. Namun, karena Qian Jin menyebutkan ruang video, dia pasti menyembunyikan hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Jika dia pergi mencarinya, akan membutuhkan tenaga dan sumber daya, dan dia mungkin tidak dapat menemukannya. Qian Jin, ruang videomu tidak punya kaset semacam itu, kan? Sama sekali tidak. Ruang video saya pakai VCD, dan semuanya cakram film asli, teriak Qian Jin. Itu lebih baik. Sudah berapa kali kamu masuk? Tanya Direktur Li tiba-tiba. 6 kali, tapi terakhir kali lebih dari setahun yang lalu. Sekarang aku sudah memulai lembaran baru. 6 kali? Itu jelas residivis yang menolak berubah. Statistik menunjukkan bahwa persentase residivis yang kembali ke jalan yang benar kurang dari 1%, dan tingkat keparahan kejahatan mereka justru semakin parah. Tepat ketika Direktur Li hendak bertanya lebih lanjut, Feng Yu tiba-tiba angkat bicara.
Bagaimana bisnis ruang video? Lumayan. Cukup banyak orang yang datang menonton cakramnya setiap hari, dan banyak juga yang menyewanya. Itu pasti cukup untuk hidup. Meskipun Qianjin tidak mengerti siapa orang ini, ia tahu bahwa orang yang duduk di sebelah sutradara Li jelas bukan orang biasa. Berapa biaya sewa cakram per hari? Berapa untuk satu film? Berapa banyak cakram yang ada di ruang video Anda? Apakah ada ruang dansa kecil di dekat sini? Apakah mereka menggunakan VCD? Ngomong-ngomong, apa merek VCD Anda? Rentetan pertanyaan Feng Yu membuat semua orang bingung. Apa yang sedang dilakukan Tuan Feng? Direktur Li semakin bingung. Mengapa Feng Yu menyela dan mengajukan begitu banyak pertanyaan aneh? Feng Yu adalah sosok langka yang mengelola ruang video, dan ia hanya ingin memahami pasar, tanpa memikirkan hal lain. Feng Yu Electronics telah menghabiskan banyak tenaga Feng Yu, dan juga telah menempatkan Tiongkok di garis depan elektronik konsumen untuk pertama kalinya. Ia sama sekali tidak ingin membuat kesalahan. Sewa sehari 20 sen, dan nonton film 20 sen. Harganya sama di semua gedung video. Gedung kami punya lebih dari 1000 keping cakram. Saya belum menghitungnya secara pasti, tapi saya sudah membelinya beberapa kali. Ada juga gedung dansa kecil di dekat sini yang menggunakan VCD, dan sepertinya bisnis mereka sedang bagus. VCD yang saya beli adalah Feng Yu, merek terkenal di dunia. Qianjin tidak mengerti maksud Feng Yu, tetapi ia menjawab dengan jujur. Ia yakin selama ia bersikap baik dan berperilaku baik, maka masalah hari ini bisa diselesaikan. Jauh lebih murah daripada tiket film, dan pilihan filmnya lebih beragam. Jadi tidak heran jika film-film Tiongkok kurang laku di box office saat ini. Bukan hanya soal kualitas film, pengaruh bioskop-bioskop kecil ini juga signifikan. Gedung dansa kecil juga mulai bermunculan di mana-mana, sehingga penjualan VCD akan semakin meningkat di masa mendatang. Hal ini mungkin tidak terduga oleh merek lain. Ada berapa orang di antara kalian? Feng Yu bertanya lagi. Direktur Li bingung dengan pikiran Feng Yu yang gelisah. Apa maksudnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu tadi? Mengapa topiknya tiba-tiba berubah? Hanya manajer Zhao yang bereaksi. Ia tahu bahwa VCD merek Feng Yu itu milik Tuan Feng. Qianjin tidak terbiasa dengan gaya percakapan Feng Yu, tetapi dia segera menyadarinya karena dia telah mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan Feng Yu sebelumnya. Kami cuma bertiga saya, Da Zhuang, dan Yingzi. Kami punya toko video. Saya benar-benar tidak tahu Yingzi akan datang dan mencuri. Pemerintah, Anda boleh mengkritik dan mendidik saya. Saya pasti akan membuat Yingzi menerimanya. Sepertinya kamu menghasilkan banyak uang dengan menjalankan ruang video. Kamu bahkan mampu membeli ponsel, kata Feng Yu sambil tersenyum. Apakah pemilik ruang video mampu membeli ponsel? Meskipun ponsel sekarang jauh lebih murah, harganya masih sekitar 10.000 atau 20.000 yuan, setara dengan pendapatan 2 tahun rata-rata keluarga kelas pekerja. Direktur Li langsung bereaksi jika jumlah pencurian melebihi 1.000 yuan, dendanya 5.000 yuan dan penahanannya 15 hari. Anda tidak bisa lolos. Anda harus siap membayar dendanya. 5.000. Qianjin tercengang. Bagaimana bisa dendanya begitu tinggi? Bukankah biasanya hanya 2 atau 300 yuan sebelumnya? Ia masih menganggapnya tinggi. Beberapa orang tidak mungkin mencuri uang sebanyak itu dalam seminggu. Jadi, jika anak buahnya tertangkap, kebanyakan dari mereka akan memilih penahanan daripada membayar denda. Bahkan jika mereka tidak membayar denda, masa penahanannya mungkin lebih lama lagi. Dia tidak membeli ponselnya, dia mencurinya. Mengganti nomor telepon memang sulit sekarang, tetapi bukan berarti mustahil. Dia tidak sanggup membeli yang baru. Kok kamu nggak bisa ngasih 5.000 yuan? Apa mungkin ponselmu juga dicuri? Ngomong-ngomong, mana struk pembelian ponselmu? Mencuri barang senilai lebih dari 10.000 yuan itu kejahatan yang lebih serius. Direktur Li menggedor meja dengan keras. Saya membeli ponsel ini bekas dan tidak punya faktur. Saya benar-benar tidak punya 5.000 yuan. Dia benar-benar melanggar hukum, jadi biarkan polisi yang menanganinya. Saya tidak akan mengganggunya lagi dan akan kembali ke toko dulu. Setelah Qianjin mengatakan ini, ia ingin pergi. Mau pergi? Tunggu sebentar. Liu Tian, masuk. Teriak Direktur Li di pintu. Seorang pria berseragam polisi masuk, berdiri tegak dan memberi hormat kepada Direktur Li laporkan kepada Direktur. Semua orang telah dibawa masuk. Baiklah, lepaskan si idiot besar itu, ikuti dia diam-diam, dan tangkap semua orang itu sekaligus. Juga, kirim seseorang untuk membawa Xiao Su dan wanita itu mengambil semua barang curian. Jangan biarkan mereka yang menjual barang curian itu pergi. Ya, Qianjin membelalakan matanya. Apa maksudmu? Apa kau akan menangkap kami? Pemerintah, apa yang telah saya lakukan sehingga saya pantas ditahan? Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Wanita itu sudah mengakui kejahatanmu. Apa kau pikir aku percaya kebohonganmu setelah sekian lama? Kalau aku tidak takut anak buahmu akan kabur, aku pasti sudah membawamu keluar lewat gerbang utama sekarang juga. Direktur Li juga sangat tertekan. Dia adalah kepala polisi,
Tetapi dia malah masuk melalui pintu belakang. Dia takut akan menakuti para pencuri dan membuat mereka waspada. Sekarang tergantung pada apakah si bodoh besar itu dapat mengumpulkan semua orang sehingga ia dapat menangkap semuanya dalam satu serangan. Qianjin kemudian menyadari bahwa ia telah ditipu. Jika Dazuang ditahan, ia tidak akan tahu harus berbuat apa setelah keluar, dan ia pasti akan berkonsultasi dengan orang lain untuk meminta nasihat. Dengan cara ini, polisi berpakaian preman yang mengikutinya akan tertangkap dalam satu gerakan, dan seluruh kelompoknya akan musnah. Yang paling tidak bisa ia pahami adalah mengapa Yingzi mengkhianatinya. Hanya dia dan Yingzi yang tahu di mana ia menyembunyikan uangnya. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia bahkan tidak akan memberitahu Yingzi. Sudah berakhir. Jumlah yang terlibat sangat besar, dan dia pasti akan dihukum. Kejahatan apapun, begitu mencapai tingkat geng, tuntutannya tidak akan berkurang. Awalnya ia mengira ia hanya dipanggil oleh pemilik supermarket untuk bernegosiasi. Dan jika ia bisa berhenti mencuri dari supermarket, ia bisa membawa orang itu pergi. Mungkin pihak lain akan menunjukkan minat. Lagi pula, tidak ada yang namanya berjaga-jaga terhadap pencuri selama 1000 hari. Tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. 2 jam kemudian, Direktur Li melihat pagar di pinggangnya. Hanya ada 4 kata di sana misi tercapai. Hei, apa kau sudah lihat berita malam hukum hari ini? Biro Kota bekerja sama dengan supermarket Taihua untuk membongkar jaringan pencurian besar-besaran. Mereka bilang itu ulah beberapa gelandangan yang datang dari luar kota dan melihat supermarket Taihua sedang ramai, jadi mereka mencoba mencuri sesuatu. Mereka tertangkap oleh petugas keamanan. Setelah menelepon polisi, pimpinan biro kota secara pribadi memimpin tim dan menangkap lebih dari 30 orang. Benarkah? Nanti aku beli Legal Evening News. Pencuri-pencuri itu benar-benar keji. Mereka harus dihukum berat kalau tertangkap, kata seseorang dengan marah. Dompetnya pernah dicuri, dan dia baru saja menerima gaji dan tidak sempat menyetorkannya ke bank. Kerja sebulan jadi sia-sia. Ini kejahatan serius. Kudengar ada banyak kejahatan yang terlibat, dan mereka dihukum untuk berbagai pelanggaran. Hukuman paling ringan yang akan mereka terima adalah 1 tahun di kamp kerja paksa. Biro kota melakukan pekerjaan yang luar biasa kali ini. Beginilah seharusnya polisi bersikap. Saya rasa keamanan di supermarket Taihua sangat baik. Mereka menangkap pencurinya. Terakhir kali saya pergi ke Mall 20 itu untuk membeli sesuatu, dompet saya dicuri, dan pihak Mall tidak melakukan apapun. Supermarket Taihua masih bagus. Ya? Barang-barang di supermarket Taihua cukup murah. Kalau beli lebih banyak, bisa hemat lebih dari 10 yuan. Ya, saya mendapat brosur dari supermarket Taihua kemarin, yang mengatakan akan ada diskon produk selama akhir pekan. Hah? Obral lagi? Bukannya akhir pekan lalu ada obral? Mereka ada obral setiap hari. Entahlah. Ngomong-ngomong, ini tawaran yang bagus. Aku berencana untuk pergi melihatnya. Kamu mau ikut? Silakan saja. Sekalipun kamu tidak membeli apa-apa, berbelanja saja sudah cukup. Supermarket Taihua itu besar sekali. Heige dan komplotannya tertangkap dalam 1 kali operasi. Dan Direktur Li memerintahkan Heige dan Yingzi untuk dibawa keluar dari pintu masuk utama supermarket Taihua dengan cara yang mencolok, yang juga merupakan cara untuk mencegah pencuri lainnya. Beritahu pencuri lain untuk tidak datang ke supermarket Taihua, atau mereka akan tertangkap. Feng Yu juga memanfaatkan koneksinya untuk melaporkan berita tersebut di Legal Evening News. Ia menyoroti pencapaian biro kota dan biro cabang, terutama Kepala Li, yang memimpin tim. Ia juga mempromosikan supermarket Taihua dan akhirnya menyebarkan berita tersebut lebih luas lagi, membuat lebih banyak pencuri tahu bahwa supermarket Taihua tidak boleh diganggu. Begitu berita itu tersiar di Legal Evening News, Direktur Li menelepon untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Berita ini secara signifikan meningkatkan reputasi kepolisian di mata publik, terutama dirinya sendiri. Meskipun hal ini mungkin tidak serta-merta berujung pada promosi jabatan, hal ini pasti akan meningkatkan reputasinya di mata atasannya. Karena Legal Evening News adalah surat kabar wajib berlangganan untuk unit mereka. Terlebih lagi, karena banyak barang curian disita dan pemiliknya tidak dapat ditemukan. Sesuai aturan tak tertulis mereka, barang-barang tersebut ditangani secara internal, dengan sebagian diserahkan kepada biro kota dan sisanya disimpan di rekening cabang mereka. Dana cabang menjadi jauh lebih melimpah, dan polisi akan bekerja lebih serius dan keras. Anda meminta polisi untuk bekerja keras, tetapi mereka harus menanggung biaya perjalanan mereka sendiri. Dan mereka tidak bisa mendapatkan laporan selama berbulan-bulan. Siapa yang akan termotivasi? Dari mana datangnya antusiasme itu? Karena kejadian ini, supermarket Taihua diingat oleh semua pencuri dan menjadi tempat yang tidak boleh diganggu. Meskipun supermarket Taihua sangat ramai, mereka memikirkan konsekuensi Heige dan yang lainnya dan tidak berani datang lagi. Dulu, kalau ketahuan mencuri, cuma ditahan 3-5 hari, paling lama setengah bulan. Tapi Heige dan yang lainnya malah dihukum. Sial. Itu hanya pencurian, bagaimana bisa menjadi kasus kriminal? Namun, meskipun mereka tidak dapat menemukan jawabannya,
Faktanya sudah ada. Meskipun putusan akhir belum diumumkan, surat kabar telah memberikan perkiraan hukuman. Tak satu pun dari 30 lebih orang itu akan dibebaskan dari hukuman. Siapa yang berani datang ke tempat mengerikan seperti itu? Ngomong-ngomong, Beijing itu besar sekali, ada banyak tempat bagus lain selain supermarket Taihua. Tempat-tempat itu tidak terlalu menakutkan. Surat kabar itu juga mengatakan bahwa para penjaga keamanan di supermarket Taihua semuanya adalah pensiunan tentara, dan mereka tidak ingin mencoba peruntungan dengan keterampilan tangkas tersebut. Bukankah jarang sekali pencuri yang bernasib sial dan dipukuli saat tertangkap? Polisi melihatnya tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau orang biasa melihatnya, pasti lebih parah lagi karena mereka akan ikut menghajar orang-orang itu. Dari sudut pandang ini, pencuri dapat dikatakan sebagai penjahat terburuk. Supermarket Taihua juga melakukan banyak publisitas untuk insiden ini. Misalnya, mereka dapat menceritakan kejadian tersebut kepada penonton melalui siaran radio. Tetapi 4 kata supermarket Taihua akan disebutkan berulang kali dan diam-diam tertanam di benak penonton. Selama Anda mempunyai rasa ingin tahu, ada kemungkinan besar suatu hari ketika Anda melewati supermarket Taihua, Anda akan masuk untuk melihat-lihat, dan kemudian tanpa sadar menjadi pelanggan supermarket Taihua. Yang sudah pernah ke supermarket Taihua pasti mau datang lagi karena ada promo lagi. Faktanya, supermarket Taihua memiliki barang-barang promosi setiap hari, yang ditentukan sebelum pembukaan. Lagi pula, ada begitu banyak jenis produk, masing-masing dengan merek yang berbeda, dan sesuai kesepakatan, promosinya akan dirotasi. Giliranmu sudah tiba, dan kamu tidak bisa menolak untuk promosi. Belum giliranmu, dan kamu masih ingin promosi? Tidak apa-apa, ambil saja uangnya. Bagaimanapun Anda menghitungnya, supermarket tersebut tetap untung. Biaya promosi ditanggung oleh para pedagang, dan supermarket tidak mengalami kerugian. Sebaliknya, hal ini meningkatkan arus pelanggan, penjualan keseluruhan, dan meningkatkan reputasi serta nilai merek supermarket. Setiap minggu, akan ada selebaran baru, dan beberapa festival pasti akan dinantikan. Langkah-langkah ini diterapkan dengan sangat baik oleh setiap manajer toko. Seiring dengan meningkatnya arus pelanggan supermarket, ditambah dengan kejadian ini, orang-orang menyadari bahwa supermarket Taihua memiliki keamanan yang sangat baik, dan toko-toko yang awalnya kosong juga menerima banyak pertanyaan pelanggan. Sebelumnya, mereka merasa harga sewa terlalu tinggi dan Taihua Supermarket Group memiliki beberapa klausul pembatasan, yang membuat mereka sangat tidak puas. Namun kini, melihat arus pelanggan yang besar dan keamanan yang baik, mereka pasti tertarik untuk datang. Sebagus apapun produk sebuah toko, mereka tidak mau membukanya di tempat yang jarang dikunjungi orang. Bahkan anggur berkualitas pun perlu disembunyikan di gang terpencil. Awalnya, mereka semua mengira supermarket Taihua hanya akan populer selama 2 hari setelah dibuka. Lalu arus pelanggan akan menurun drastis karena tidak ada promosi yang begitu gencar. Hal ini wajar saja. Namun, mereka kemudian menemukan bahwa supermarket Taihua menyediakan barang-barang promosi setiap hari. Dan meskipun arus pelanggan tidak setinggi 2 hari pertama pembukaan, penurunan arus pelanggan tidak terlalu signifikan. Di akhir pekan, arus pelanggan tidak kalah ramai dibandingkan hari pembukaan. Dengan lokasi yang strategis, mereka tak ragu lagi dan berinisiatif menghubungi Taihua Supermarket Group untuk menyewa tempat. Yang pertama mereka hubungi adalah beberapa toko emas dan perhiasan. Mereka sudah sangat puas dengan arus pelanggan. Dan setelah melihat keamanan yang begitu baik, mereka langsung bersemangat. Kekhawatiran terbesar bagi mereka yang menjalankan toko seperti ini adalah keamanan. Namun, mereka merasa yakin ketika membuka toko di supermarket Taihua. Tuan Feng, sejak kami mulai mempromosikan keamanan kami, banyak perusahaan telah menghubungi kami. Sepertinya kami bisa menyewakan semua toko kami bulan ini, dan kami bahkan tidak perlu menurunkan harga sewa. Baiklah, pilihlah merek dengan hati-hati. Jangan merusak merek supermarket kita demi keuntungan. Kamu lebih berpengalaman daripada aku di bidang ini, jadi aku serahkan semuanya padamu. Feng Yu terlalu malas untuk mengurusi hal-hal yang bisa dilakukan orang lain secara pribadi. Untuk apa para wakil presiden ini? Awalnya, ada pencuri di supermarket, yang merupakan hal buruk, tetapi siapa yang mengira bahwa hal itu akan berubah menjadi hal baik pada akhirnya? Pada akhir Agustus, semua toko di supermarket Taihua disewakan, yang jauh lebih singkat dari yang mereka harapkan. Alasan utamanya adalah arus pelanggan yang dibawa oleh supermarket Taihua terlalu besar. Sejak dibuka, supermarket Taihua dengan cepat menjadi lokasi paling terkenal di kota manapun, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Di beberapa kota, supermarket Taihua bahkan telah menjadi salah satu unit landmark. Terlebih lagi, kekuatan latar belakang dan potensi pengembangan yang ditunjukkan oleh supermarket Taihua terlalu besar. Perusahaan lain juga sangat cerdas. Jika mereka tidak memanfaatkan peluang bagus ini, mereka akan rugi. Beberapa orang mengatakan bahwa keberhasilan perusahaan seperti KFC dan McDonald's terutama disebabkan oleh 2 faktor. Pertama adalah merek, dan kedua adalah lokasi. Untuk memberikan contoh yang sangat sederhana, jika KFC dan McDonald's dibuka di daerah pedesaan,
Bahkan jika semua penduduk desa tahu bahwa itu adalah merek internasional, mereka tetap tidak akan menghasilkan uang karena jumlah penduduknya sedikit dan daya beli per kapita terlalu rendah. Mengapa pemegang waralaba KFC dan McDonald's memiliki personel khusus untuk survei dan pemilihan lokasi? Karena mereka percaya bahwa arus pelanggan yang stabil adalah hal terpenting. Tidak semua orang akan bepergian jauh untuk makan di restoran Anda hanya karena Anda adalah restoran yang terkenal di dunia. Sejujurnya, cita rasa makanan cepat saji kurang enak, dan banyak restoran yang bisa menciptakan cita rasa yang sama. Inilah mengapa banyak restoran cepat saji serupa yang berkembang. Mereka hanya memilih lokasi yang bagus dan menciptakan cita rasa yang serupa untuk menghasilkan bisnis yang baik. Meskipun supermarket Taihua telah menyewakan semua tokonya dan membayar sewa tahunan, biaya sewa untuk tahun pertama sebenarnya tidak terlalu tinggi. Terus terang, baik perusahaan penyewa toko maupun grup supermarket Taihua sedang menjajaki peluang. Grup supermarket Taihua ingin menguji profitabilitas toko-toko lain untuk menentukan apakah akan menaikkan harga tahun depan, dan jika ya, berapa besar kenaikannya. Perusahaan lain juga khawatir bahwa popularitas supermarket Taihua hanya sementara. Bagaimana jika menurun dalam beberapa bulan? Harga sewanya terlalu tinggi, sehingga mereka ragu untuk mengambil keputusan secepat itu. Biaya gabungan untuk menyewa begitu banyak toko, ditambah dengan deposit merek yang diperlukan untuk memasuki supermarket Taihua, bukanlah jumlah yang kecil. Namun, setelah melihat popularitas supermarket Taihua, Fu Guangzheng merasa bahwa membuka 20 supermarket secara bersamaan terlalu sedikit. Ia memutuskan bahwa strategi terbaik adalah dengan cepat mendirikan lebih dari 100 supermarket di seluruh negeri. Memastikan bahwa setiap provinsi memiliki setidaknya 3 supermarket Taihua. Ia dapat membuka lebih banyak lagi di kota-kota yang lebih maju dan padat penduduk. Ia menerima kabar bahwa Carrefour telah melakukan riset pasar di Tiongkok dan berencana memasuki pasar Tiongkok tahun depan. Saat ini, mereka baru menyelidiki 2 kota Beijing dan Shanghai. Untuk saat ini, mereka merasa Tiongkok belum cocok untuk membuka hipermarket. Itu karena mereka belum melihat potensi pasarnya. Tiongkok memiliki populasi yang sangat besar, dan hipermarket semacam ini memiliki potensi pasar yang besar. Pikirkan ketika Carrefour pertama kali membuka supermarket di Prancis, situasi ekonomi di Prancis jauh lebih buruk daripada di Tiongkok saat ini. Saya juga mendengar bahwa Kepala Wilayah Asia Walmart juga tertarik memasuki pasar Cina dan saat ini sedang dalam tahap penyelidikan. Jika kedua kelompok besar ini melihat bahwa hypermarket dapat sukses di Cina, mereka pasti akan memasuki pasar Cina dengan cepat, dan kemudian 2 pesaing yang sangat kuat akan muncul. Tidak hanya itu, Fu Guangzheng juga mengetahui bahwa orang-orang di banyak kota telah mendaftarkan perusahaan dan ingin meniru model Taihua Supermarket Group dan supermarket rantai terbuka. Banyak dari perusahaan ini memiliki latar belakang pemerintahan dan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga perkembangan mereka kemungkinan akan lebih lancar daripada Taihua Supermarket Group. Mereka mungkin tidak mampu membuka hipermarket berskala sebesar itu, tetapi membuka supermarket tetap bukan masalah. Jika bisnisnya sukses, mereka bahkan bisa langsung membuka jaringan supermarket. Misalnya, di Harbin, sebuah supermarket milik negara sedang bersiap untuk dibuka. Saking cepatnya, Fu Guangzheng sampai tidak bisa bereaksi. Mereka pasti sudah mempersiapkannya sejak lama. Diperkirakan akan dibuka pada bulan Oktober tahun ini. Grup supermarket Taihua telah menjadi musuh publik bagi rekan-rekannya di Tiongkok. Jika lokasi-lokasi yang bagus ditempati oleh orang lain, hal itu akan sangat memengaruhi laju ekspansi supermarket Taihua. Itulah sebabnya Fu Guangzheng menjadi sangat cemas, dan Li Zikai setuju. Bahkan Li Ka-shing dan Fu Rongbing setuju. Ada beberapa pilihan sekarang. Pertama, semua pihak terus melakukan investasi tambahan secara proporsional, dan kemudian akan ada dana untuk membuka lebih banyak jaringan hipermarket. Pilihan kedua adalah mengambil pinjaman. Meskipun Taihua Supermarket Group memiliki modal terdaftar dan properti yang besar, nilai mereknya tidak tinggi, sehingga jumlah uang yang dapat dipinjam tidak banyak. Setidaknya Fu Guangzheng dan yang lainnya tidak terlalu puas. Pilihan ketiga adalah terus menarik keuntungan Taihua Supermarket Group dan menarik sebagian besar modal kerja, termasuk menggunakan simpanan para pedagang tersebut. Pada saat ini, Feng Yu mengusulkan rencana lain. Menambahkan investasi tambahan secara proporsional, tentu saja, tidak terlalu sulit bagi Anda semua. Namun, Anda juga harus tahu bahwa dengan ekspansi jaringan kami yang pesat, beberapa toko pasti akan merugi. Ini berarti modal kami akan tertahan untuk waktu yang lama, yang tentu saja bukan investasi yang bijaksana. Kami punya banyak waktu untuk memeriksa 20 toko pertama, dan jika kami memaksakan diri sekarang, pasti akan ada celah. Tentu saja kami tahu ini, tetapi skala grup supermarket Taihua kami tidak dapat dibandingkan dengan grup retail multinasional seperti Carrefour dan Walmart. Begitu mereka masuk, pasti akan ada dukungan kebijakan yang relevan. Jika kami membiarkan mereka mendapatkan pijakan, kami akan kehilangan sebagian pasar dengan sia-sia. Ada juga yang mengikuti jejak kami di tempat lain, dan mereka juga akan merebut pasar kami. Jika lokasi yang bagus sudah ditempati mereka, akan terlalu sulit bagi kami untuk masuk lagi. Sekarang kami harus mendapatkan posisi secepat mungkin,
Dan setidaknya kami harus menandatangani perjanjian terlebih dahulu, kata Fu Guangzheng. Aku tahu maksudmu. Aku tidak menentang ekspansi sekarang, tapi kita tidak butuh investasi tambahan. Pinjaman adalah salah satu caranya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, seharusnya cukup untuk membuka 10 hipermarket. Yang ingin kukatakan adalah, menurutku, mengambil keuntungan dari Taihua Supermarket Group secara berlebihan adalah ide yang bagus, kata Feng Yu sambil tersenyum. Saudara Feng, penarikan keuntungan yang berlebihan dapat menghasilkan banyak dana dalam waktu singkat, tetapi begitu terjadi masalah, perusahaan akan segera lumpuh. Kita tentu saja dapat terus menyuntikkan modal untuk menyelamatkannya, tetapi itu pasti akan berdampak signifikan pada merek, dan orang-orang akan berpikir bahwa kita hanyalah perusahaan cangkang. Li Zikai mengerutkan kening dan berkata, Li Ka-shing telah setuju untuk terus menyuntikkan modal kepadanya, jadi dia sangat menentang penarikan keuntungan secara berlebihan, tetapi dia tidak keberatan mengambil pinjaman. Sepertinya supermarket Taihua kita belum meluncurkan kartu keanggotaan, juga belum mempromosikan kartu belanja. Menurutku, potensi kedua jenis kartu ini belum dimanfaatkan sama sekali, kata Feng Yu misterius. Kartu keanggotaan dan kartu belanja, kedua kartu ini punya potensi besar. Para eksekutif perusahaan benar-benar bingung. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hal ini? Mengenai kartu anggota dan kartu belanja, supermarket di Hong Kong memang menjualnya, dan penjualannya lumayan, tetapi tidak menghasilkan banyak uang. Kartu keanggotaan, secara sederhana, adalah kartu yang dipegang oleh seorang anggota untuk membuktikan identitasnya. Kartu keanggotaan supermarket adalah kartu identitas bagi anggota supermarket, dan tujuannya tidak lain hanyalah untuk menikmati beberapa keuntungan keanggotaan. Kartu belanja tentu saja mudah dipahami. Kartu ini setara dengan voucher konsumen jenis kartu. Sepertinya semua orang tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang saya katakan. Kalian semua punya lebih banyak pengalaman di supermarket daripada saya. Tapi seperti yang sudah saya bilang, kalian sama sekali tidak mengerti daratan. Waktu saya pertama kali mengusulkan perluasan supermarket, kalian semua khawatir tentang risiko membuka terlalu banyak toko sekaligus. Sekarang, kalian semua ingin membuka toko lebih cepat, bahkan lebih agresif daripada saya. Melihat ekspresi malu di wajah Fu Guangzheng dan yang lainnya, Feng Yu melanjutkan, pernahkah kalian memperhatikan? Sekarang ada klub-klub privat di Tiongkok daratan. Klub-klub ini bisa ditemukan di Guangdong, Beijing, Shanghai, Tianjin, dan bahkan di banyak ibu kota provinsi. Satu-satunya akses ke klub-klub privat ini adalah kartu anggota. Anda mungkin berpikir kartu keanggotaan hanyalah kartu poin belanja, atau kartu diskon. Tapi jangan lupa bahwa kata, anggota, juga merupakan simbol status. Fu Guangzheng dan yang lainnya bingung. Apakah keanggotaan masih menjadi simbol status? Apakah keanggotaan benar-benar sepenting itu? Bukankah itu hanya cara untuk menarik pelanggan dan meningkatkan tingkat pengembalian mereka? Melihat tatapan bingung mereka, Feng Yu menghela napas. Mereka tidak tahu betapa kompetitifnya orang-orang di Tiongkok saat itu. Kita berdua berbelanja di supermarket yang sama, dan aku anggota, dan kau bukan. Jadi aku merasa lebih unggul darimu. Supermarket kami punya tempat parkir berbayar. Tapi seperti yang Anda lihat, tidak banyak mobil di Tiongkok daratan, dan mereka yang punya mobil enggan membayar. Mereka lebih suka parkir di pinggir jalan dan berjalan beberapa langkah, jadi tidak banyak orang yang parkir di tempat parkir. Tapi bagaimana kalau pemegang kartu keanggotaan bisa mendapatkan poin dan parkir gratis? Bagaimana kalau kita punya hari keanggotaan setiap bulan di mana mereka bisa menikmati harga khusus anggota? Atau bagaimana kalau pemegang kartu keanggotaan bisa mendapatkan prioritas pembayaran? Saat ini tidak banyak mobil di tempat parkir, dan niat awalnya bukan untuk mencari uang. Tapi dengan diskon seperti ini, saya yakin banyak pemilik mobil akan mendaftar kartu keanggotaan. Sangat praktis. Mereka tidak perlu berjalan kaki setiap kali berbelanja, karena mereka tidak akan bisa menikmati kenyamanan memiliki mobil. Tidak semua anggota menghadiri hari anggota, tetapi acara ini dapat meningkatkan pengeluaran secara signifikan. Orang-orang cenderung berbondong-bondong datang ke tempat ramai, terutama orang Tionghoa, yang senang ikut bergembira. Ketika mereka melihat banyak orang berbelanja di supermarket Taihua, mereka pasti ingin mencobanya. Memprioritaskan pembayaran dengan kartu anggota memecahkan masalah banyak orang yang enggan mengantre. Anda bahkan dapat membuat jalur pembayaran khusus untuk anggota, yang memuaskan keinginan banyak orang untuk merasakan superioritas. Fu Guangzheng dan Li Zikai bertukar pandang, berpikir Feng Yu ada benarnya. Cara-cara ini tampaknya tidak terlalu mengesankan, tetapi dengan promosi yang tepat, mereka seharusnya bisa menjual banyak kartu anggota. Bagaimana cara mengajukan kartu keanggotaan? Di Hong Kong, Anda akan diberikan kartu keanggotaan jika konsumsi tunggal Anda mencapai jumlah tertentu, dan Anda bisa mendapatkan poin berdasarkan jumlah pengeluaran Anda, yang dapat digunakan untuk membayar tunai, kata Fu Guangwei. Gratis? Tentu saja tidak. Kartu keanggotaan kami dijual untuk uang. Kartu keanggotaan dibagi menjadi dua tingkatan: kartu keanggotaan reguler, juga dikenal sebagai kartu VIP,
Dan kartu keanggotaan premium, juga dikenal sebagai kartu SVIP. Kartu reguler dijual seharga 30 yuan per kartu, sementara kartu keanggotaan premium dijual seharga 200 yuan per kartu. $200 per tiket? Kalau di Hong Kong, harganya pasti tidak mahal. Tapi apa ada yang mau beli di Tiongkok daratan? Itu sama saja dengan menghabiskan setengah gaji sebulan untuk kartu anggota bagi pekerja biasa. Li Zekai mengerutkan kening. Maksudnya, dengan harga setinggi itu, bahkan di Hong Kong, tidak banyak tiket yang akan laku. Feng Yu menggelengkan jarinya. Pekerja biasa, tentu saja, membeli kartu keanggotaan biasa. Mereka tidak akan menikmati banyak keuntungan. Misalnya, anggota biasa tidak akan mendapatkan parkir gratis karena orang biasa tidak mampu membeli mobil. Kartu keanggotaan premium diperuntukkan bagi orang kaya atau berkuasa. 200 yuan tidak banyak bagi mereka. Saya bahkan merasa itu agak rendah. Menurutmu, berapa banyak kartu anggota ini yang bisa kita jual? Tanya Fu Guangzheng. Feng Yu mengangkat satu jarinya. 1.000? 10.000 kartu keanggotaan premium, satu untuk setiap supermarket. 10.000? Di setiap supermarket? Jadi maksudmu kartu keanggotaan premium saja bisa dijual seharga 40 juta? Bukankah kau terlalu optimis? Tanya Fu Guangzheng. Saya sama sekali tidak optimis. Saya bahkan yakin 10.000 kartu saja tidak akan cukup untuk menjual. Setiap supermarket kami telah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka hanya akan menawarkan 3.000 kartu keanggotaan premium. Sisanya harus membeli kartu keanggotaan standar. Pemasaran kelaparan? Fu Guangzheng segera menyadari apa yang dimaksud Feng Yu. Namun, pemasaran kelaparan tidak mudah dilakukan. Banyak perusahaan telah mencoba taktik ini, tetapi akhirnya tidak punya apa-apa untuk dijual, dan mereka pun kelaparan sampai mati. Benar. Kau tidak mengerti psikologi orang Tiongkok. Semakin sedikit sesuatu yang ada, semakin besar keinginan mereka untuk meraihnya. Semakin banyak orang meraih sesuatu, semakin besar keinginan mereka untuk membelinya, kata Feng Yu dengan percaya diri. Jadi, menurutmu berapa harga jual kartu anggota kita? Setidaknya 100 juta RMB. Meskipun terkesan seperti memberi mereka diskon, kami tetap menghasilkan uang dan bahkan bisa menghabiskan stok selama hari anggota. Baiklah, meskipun apa yang kamu katakan itu bisa dilakukan, dengan 100 juta, kamu hanya bisa membuka 2 supermarket. Feng Yu berkata dengan tenang, langkah selanjutnya adalah poin kuncinya, yaitu kartu belanja. Meskipun supermarket kami telah meluncurkan kartu belanja, kami belum pernah mempekerjakan siapapun untuk menjualnya. Kartu-kartu itu hanya ditaruh di kasir, dan harganya tidak murah. Tidak banyak orang yang menanyakannya, kan? Fu Guangwei mengangguk. Ya, kami sudah mempromosikannya di toko, tapi banyak orang yang mengurungkan niat ketika melihat nominal di kartu belanja. Kami bahkan sudah membahas peluncuran beberapa kartu belanja berukuran kecil agar orang-orang bisa membelinya sebagai keuntungan perusahaan. Feng Yu memutar matanya ke arah Fu Guangwei dan berkata, lihat posisimu. Kartu belanja di Hong Kong mungkin merupakan keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan besar. Tapi di Tiongkok daratan, berapa banyak perusahaan yang bisa menawarkan keuntungan sebesar itu? Apa sih untungnya punya kartu belanja? Tanpa nama, tanpa kata sandi, tinggal gesek dan pakai. Kalau saya terima, saya tidak takut diperiksa. Kartu itu tidak ada nama saya. Jadi kalau saya ambil dan tidak sempat serahkan ke polisi, apa salahnya? Namun, saat berbelanja, sangat praktis. Supermarket Taihua memiliki rangkaian produk yang sangat lengkap. Kartu belanja ini setara dengan kartu bank untuk berbelanja di tempat-tempat tertentu. Meskipun fungsinya mirip dengan voucher, kartu belanja memiliki kelebihan tambahan, yaitu tidak mudah rusak, lebih mudah digunakan, dan lebih praktis untuk dibagikan. Saat ini, denominasi voucher terbesar hanya 100 yuan. Jadi memberikan voucher senilai 10.000 yuan masih terhitung kecil. Kalian semua belum menemukan posisi produk yang tepat untuk kartu belanja. Posisi kartu belanja yang sebenarnya seharusnya, hadiah. Apakah kartu belanja merupakan hadiah? Setelah Feng Yu selesai berbicara, semua orang bingung. Kartu belanja itu seperti voucher. Bagaimana bisa dijadikan hadiah? Mengapa memberikannya sebagai hadiah? Kalau bingung mau memberi apa? Memberi uang jauh lebih langsung. Fu Guang telah berbisnis di Tiongkok daratan selama beberapa waktu. Ia juga tahu bahwa meskipun orang Tiongkok daratan tidak suka saling memberi hadiah seperti orang Hong Kong, banyak pejabat senang menerima hadiah, dan yang paling mereka sukai adalah menerima uang tunai secara langsung. Mata Fu Guangzheng semakin berbinar. Kartu belanja uang tunai. Ya, kartu belanja dapat digunakan untuk membeli banyak barang. Bahkan peralatan besar seperti kulkas, TV, VCD, dan lain-lain, sama seperti uang. Feng Yu melihat ekspresi Fu Guangzheng yang tiba-tiba tercerahkan dan bertanya sambil tersenyum. Sudahkah kamu menemukan jawabannya? Begitu ya. Hadiahmu ini terutama untuk para pemimpin, kan? Feng Yu mengangguk penuh semangat, ekspresinya tampak seperti orang yang bisa diajar. Benar, tapi bukan hanya para pemimpin.
juga termasuk orang tua, mertua, calon mertua, dan orang tua lainnya, atau orang yang bisa membantu. Memilih hadiah saat hari raya memang bikin pusing. Kalau beli yang benar, ya tidak masalah. Tapi kalau beli yang salah, bukan cuma boros, tapi juga tidak dapat apa-apa. Rugi, ya? Memberi kita kartu belanja supermarket itu beda. Mereka bisa pilih sendiri apa yang mereka suka. Kita juga bisa menetapkan batas waktu untuk kartu belanja ini, misalnya 3 bulan. Jika kartu tidak digunakan dalam waktu 3 bulan, saldonya akan hangus, sehingga mendorong pengeluaran mereka. Jangan berpikir ini menguras daya beli mereka. Mereka umumnya tidak menggunakan kartu belanja sebesar ini untuk belanja bahan makanan atau semacamnya, melainkan untuk barang-barang mahal. Dan barang-barang mahal bukanlah kebutuhan sehari-hari, jadi mereka tetap perlu kembali untuk membeli barang-barang seperti tisu toilet dan sikat gigi. Yang terpenting, banyak orang tidak asal mengumpulkan belanjaan. Mereka tahu kalau tidak menghabiskan semua uangnya akan hangus, jadi mereka akan memilih lebih banyak barang. Jumlah barang yang mereka pilih biasanya melebihi jumlah kartu hadiah. Dengan kata lain, ketika mereka datang berbelanja ke kami, mereka tidak hanya butuh kartu hadiah, tapi juga butuh uang. Para petinggi Taihua Supermarket Group memandang Feng Yu dengan kagum. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal ini? Keluarga Fu khususnya merasa malu. Mereka telah mengelola supermarket selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak sebaik Feng Yu, yang belum pernah mengelola supermarket sebelumnya. Perbandingan ini membuat mereka merasa seperti telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun. Tuan Feng, menurut Anda, kartu belanja denominasi apa yang sebaiknya kita luncurkan? Ada 5 denominasi kartu belanja 500, 1000, 3000, 5000, dan 10.000 yuan. Kartu belanja 500 yuan adalah jenis yang Anda sebutkan, dibeli kembali, dan diberikan kepada karyawan perusahaan sebagai tunjangan. Tentu saja, kartu belanja juga termasuk hadiah untuk orang tua dan orang yang lebih tua. Beberapa orang menghasilkan uang dan ingin membelanjakannya untuk orang tua mereka, tetapi orang tua mereka selalu enggan. Dengan kartu belanja, jika mereka tidak membelanjakannya, uangnya akan habis, jadi mereka tidak punya pilihan selain membelanjakannya. Kartu belanja 1000 yuan juga ditujukan untuk kelompok konsumen ini. Perusahaan selalu menyediakan kartu belanja untuk pimpinan sekolah, atau untuk orang yang perlu mereka bantu. Kartu belanja 3.000, 5.000, dan 10.000 yuan terutama digunakan sebagai hadiah, atau untuk pimpinan. Keuntungan kartu belanja adalah anonim dan tidak memiliki kata sandi, sehingga siapapun yang memegangnya dapat membelanjakannya. Apakah ini sebuah keuntungan? Jika hilang, bukankah akan sia-sia? Tanya Fu Guangwei. Kalau hilang, itu kerugian mereka, bukan kita. Komisi Inspeksi Disiplin dan Departemen Pengawasan Tiongkok Daratan setara dengan Komisi Anti Korupsi Independen Hong Kong. Mereka rutin memeriksa rekening bank semua pegawai negeri, dan tidak perlu menyimpan kartu hadiah ini di bank. Kalaupun ketahuan, mereka bisa mengaku menang lotre, menemukannya, atau semacamnya, dan terhindar dari hukuman. Dengan begitu, mereka tidak merasa tertekan untuk menyimpannya. Masalah pejabat yang menerima hadiah tidak pernah sepenuhnya terselesaikan di kehidupan Feng Yu sebelumnya, hingga ia terlahir kembali. Masalah ini tak terelakkan di negara manapun. Feng Yu hanya meminta mereka memberikan hadiah berupa uang dalam bentuk kartu belanja, dan ia sama sekali tidak merasakan tekanan psikologis. Saudara Feng, menurutmu berapa harga jual kartu belanja ini? Tanya Li Zikai. Dijamin lebih dari sekadar kartu anggota. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu punya teman yang bekerja di Carrefour. Ketika Carrefour menawarkan kartu belanja selama liburan, satu toko saja bisa menjual ratusan juta. Selama festival besar seperti festival pertengahan musim gugur dan tahun baru, penjualannya bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Meskipun pemerintah kemudian melarang penjualan kartu belanja berukuran besar, penjualannya masih mencapai ratusan juta setiap bulan. Mereka bisa membagikan lebih banyak kartu sekaligus. Situasi ekonomi saat ini memang tidak bisa dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun ke depan. Tetapi menurut perkiraan Feng Yu, dengan publisitas yang tepat, sebuah supermarket dapat dengan mudah menjual 20 juta. Penjualan kartu belanja senilai 5.000 atau 10.000 yuan saja tidak akan kurang. Dengan 20 toko, menjual 500 juta yuan jelas bukan masalah. Hari Guru akan segera tiba, dan ada juga festival pertengahan musim gugur dan hari nasional, yang semuanya merupakan musim puncak penjualan kartu belanja. Ada juga hari tahun baru dan tahun baru Imlek, dan kartu belanja ini pasti bisa terjual lebih banyak. Dalam setengah tahun, dana yang terkumpul dari kartu belanja saja tidak sedikit. Meskipun kartu belanja ini masih akan digunakan di supermarket nanti, namun tetap dapat merangsang penjualan produk supermarket dan memulihkan dana dengan cepat. Hal terpentingnya adalah hal ini akan menciptakan kemakmuran palsu dalam penjualan, yang dapat digunakan untuk meminjam lebih banyak uang dari bank. Dalam setengah tahun, dengan pinjaman, keuntungan, DLL, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan dana lebih dari 1 miliar RMB,
dan kemudian kita dapat membuka lebih dari 20 hypermarket. Ini akan memungkinkan Fu Guangzheng dan timnya untuk mencapai apa yang mereka harapkan kecuali provinsi-provinsi terbelakang seperti wilayah barat, provinsi-provinsi lainnya akan memiliki setidaknya satu hypermarket Taihua, sementara kota-kota yang lebih maju dapat memiliki 2 hingga 3, atau bahkan lebih. Hasilnya, lokasi-lokasi utama hypermarket dan supermarket akan dimiliki secara eksklusif oleh Taihua Supermarket Group. Tanpa perlu lagi khawatir Carrefour, Walmart, atau peniru lokal lainnya akan merebut pangsa pasar, Taihua Supermarket Group akan memantapkan dirinya sebagai grup supermarket terkemuka di Tiongkok, dan di masa mendatang, bahkan akan menempati peringkat 5 besar dunia. Kita harus waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang mengikuti tren ini. Misalnya, di Amerika Serikat, semua orang tahu Walmart adalah peritel nomor 1 dunia, bahkan menduduki posisi teratas dalam Fortune 500 selama bertahun-tahun. Namun, di masa mendatang, akan ada beberapa peritel Fortune 500 lain di Amerika Serikat dengan model serupa dengan Walmart. Misalnya, Home Depot di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-35 dan ke-40 dalam Fortune Global 500, Kroger di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-50 dan ke-55, Target di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-70 dan ke-75. Sears Roebuck di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-80 dan ke-85. Costco Wholesale di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-90 dan ke-95, dan Albertsons di Amerika Serikat menempati peringkat antara ke-100 dan ke-105. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sekuat Walmart pun tak luput dari kemunculan pesaing. Di beberapa area, perkembangan perusahaan-perusahaan ini bahkan lebih baik daripada Walmart. Beberapa perusahaan ini memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi daripada Walmart, dan omset tahunan gabungan mereka bahkan lebih tinggi daripada Walmart. Menjadi yang pertama berkembang dan terbaik di bidangnya tidak serta-merta berarti mereka akan mendominasi pasar. Bahkan di masa lalu mereka di Tiongkok, terdapat lebih dari selusin jaringan supermarket besar, yang semuanya merupakan pesaing. Pendekatan supermarket Taihua saat ini adalah menempati semua lokasi utama, sehingga mustahil bagi perusahaan peniru untuk menghasilkan uang, apalagi berkembang melalui laba yang terus mengalir. Berikutnya, semua orang berdiskusi tentang cara mempromosikan kartu tersebut agar laku. Periklanan jelas diperlukan, tetapi ada perbedaan pendapat tentang media apa yang digunakan untuk beriklan dan bagaimana cara melakukannya. Saya rasa cukup bagi kami untuk beriklan di stasiun TV kota. 1 bulan sudah cukup bagi semua warga untuk tahu bahwa kami telah meluncurkan kartu anggota dan kartu belanja. Selain itu, beriklan di stasiun TV kota sangat murah. Sebulan sebelum supermarket dibuka, kami beriklan di berbagai stasiun TV kota, dan hasilnya sangat bagus, kata Fu Guangzheng. Li Zikai tidak setuju beriklan di stasiun televisi kota jelas merupakan pemborosan. Kita hanya perlu memberitahu orang-orang bahwa kita mengadakan acara ini. Saya pikir membagikan selebaran adalah cara paling sederhana dan paling ekonomis. Kita sudah punya selebaran, jadi bagian dari biaya iklan ini bisa dihemat. Bagaimana mungkin kami hanya membagikan selebaran? Kartu keanggotaan premium dan kartu belanja denominasi besar kami untuk pelanggan besar. Berapa banyak pelanggan besar yang Anda lihat memungut selebaran di jalan? Mereka semua menyetir, balas Fu Guangwei. Anda bisa menempelkannya di mobil mereka. Saya pernah melihat selebaran di jendela dan di bawah wiper kaca depan di banyak tempat parkir, ujar Li Zikai. Ya, kalau kamu jadi kamu, apa kamu mau melihatnya? Kamu pasti akan membuangnya ke tanah atau ke tempat sampah, atau bahkan membawanya ke mobil, apalagi melihatnya dengan saksama. Menurutku, cara termudah adalah mengiklankannya di pintu masuk supermarket. Gunakan boneka besar dengan pengeras suara untuk mempromosikannya. Biayanya sangat rendah, dan efeknya cukup bagus, dan juga bisa menarik pelanggan untuk membeli. Kamu juga bisa mengiklankannya di dalam supermarket melalui siaran, poster, DLL. Pendekatan Fu Guangwei relatif tradisional, dan juga merupakan metode standar yang digunakan oleh supermarketnya di Hong Kong, dan memang efektif. Namun, Fu Guangwei tidak mempertimbangkan bahwa iklan televisi di Hong Kong relatif mahal, dan terdapat banyak pesaing. Oleh karena itu, beriklan di sana adalah yang paling hemat biaya. Namun di daratan, biaya iklan tidak tinggi, dan supermarket Taihua tidak memiliki pesaing sama sekali, dan basis pelanggannya tidak stabil seperti supermarket Fujia, jadi Feng Yu cenderung mengeluarkan uang untuk beriklan di media. Namun, beriklan di stasiun radio kota kurang hemat biaya. Feng Yu berpendapat bahwa beriklan sebaiknya dilakukan di radio dan surat kabar. Saya pikir radio dan surat kabar adalah tempat terbaik untuk beriklan. Pertama, rating radio kota tidak terlalu bagus, dan para pebisnis bahkan lebih jarang menonton TV. Mereka membaca koran sepulang kerja dan mendengarkan radio sambil mengemudi. Setelah pulang kerja, mereka biasanya bersosialisasi atau bersenang-senang, jadi tidak banyak orang yang menonton TV. Kalaupun menonton, mereka cenderung memilih stasiun seperti CCTV. Stasiun lokal masih jauh tertinggal. Media berita yang paling umum saat ini adalah surat kabar. Baik Anda bekerja, berbisnis, pegawai negeri sipil, atau sekadar pekerja biasa,
Surat kabar sangatlah penting. Bahkan di grup supermarket Taihua kami, surat kabar adalah yang paling banyak dibaca semua orang, bukan? Saudara Feng, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Banyak orang zaman sekarang yang masih buta huruf, Fu Guangzheng mengingatkan. Dia sudah cukup lama berada di Tiongkok daratan dan bertemu banyak orang buta huruf, termasuk beberapa pemimpin. Surat kabar memang arus utama, tetapi jelas tidak meliput beberapa kelompok. Tentu saja ada orang buta huruf, tetapi mereka sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaan. Di kota, tidak banyak orang yang buta huruf. Anda sudah cukup lama tinggal di daratan. Berapa banyak orang buta huruf yang Anda temui? Kota ini telah menyelenggarakan kelas literasi selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang yang tidak bisa membaca sepatah kata pun. Saya akui pasti ada beberapa, tetapi jumlahnya sangat kecil. Dan disinilah kita perlu bekerja keras dalam periklanan.